Yesus tidak pernah mengaku sebagai pencipta langit dan bumi, dalam hal ini Tuhan, tapi justru Yesus itu mengaku sebagai bukan Tuhan. Itu banyak. Nah, yang mengajarkan Yesus itu Tuhan, ya Paulus, orang-orang Farisi. Ajaran ini bukan untuk orang Indonesia, tapi ajaran tersebut untuk Romawi dan Yunani. Tapi sayangnya orang Indonesia pun ikut ya terjerat dengan pengajaran-pengajaran orang Farisi tersebut. Demikian saudara Jojo. Nah, berarti Yesus itu adalah Tuhan, Bang, ya? Tuhan bagi orang Kristen, Tuhan bagi orang Romawi dan Yunani. Nah, sekarang apa yang mau kita permasalahkan lagi, Bang? Kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Iya, itu dalam yang menyatakan Dia itu Hasan, siapa? Hasan biarkan sama Bang Juma. Ya, yang Apa yang mau kita dipermasalahkan, persoalkan lagi, Bang? yang Nggak ada dong yang mau kita dipermasalahkan itu, yang dipermasalahkan itu saudara saya yang bukan Bani Israel, tapi ngaku-ngaku sebagai pengikut. Justru dengan keadaan itu membenarkan Al-Quran. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Ini Al-Quran 600 tahun setelah adanya pengajaran Yesus di Bani Israel, menerangkan bahwa orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang ingkar terhadap Rasulullah, ingkar terhadap Nabi Muhammad SAW, diterangkan laksana hewan yang mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa yang dimaksud dengan suara tersebut. Contoh, ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Nah, saudara Kristen mendengarkan pengakuan Yesus itu, mendengarkan ajaran yang sangat indah dari Yesus itu. Tetapi sangat disayangkan, orang Kristen tidak memahami. Mereka hanya mendengarkan suara Yesus, tetapi tidak paham apa inti, apa arti daripada cakupan perkataan-perkataan Yesus tersebut. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Aku yang Engkau utus. Nah, saudara-saudara mendengarkan itu, tetapi Anda tidak paham. Ini yang diterangkan Al-Quran. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Mendengarkan tapi tidak mengerti apa maksud dari suara yang didengarkan. Demikian. Silakan Jo, tanggapin. Jojo. Apa yang harus saya tanggapin lagi, Mbak? Kan sudah Oh, nggak jelas. ada. Udah jelas kan perdebatan kita kan tadi kan bahwa Bang Juma pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan menurut Alkitab. Kan itu yang itu tadi yang kita perdebatkan, ya kan? Makanya setiap pertanyaan-pertanyaan tadi yang dilontarkan abang kita, saya tidak mau menjawab dengan ayat. Saya lempar ke Bang Juma karena saya mengakui bahwa saya salut dengan Bang Juma, bahwa Bang Juma itu lebih mengerti ayat-ayat di Alkitab daripada saya. Kan saya mengakui yang artinya kesimpulannya menurut saya bahwa semua yang kita perdebatkan itu bahwa sudah jelas bahwa di dalam Alkitab Yesus itu adalah Tuhan. Untuk masalah kepercayaan ya kita tergantung pribadi kita masing-masing untuk kepercayaan kita mau milih kemana, kan seperti itu. Begitu Mbak Hos. Jo, tadi kamu juga bilang, kenapa sih Bang Juma, Gurunda Zuma, kalau berdebat, berdiskusi di room manapun, terlebih di room ini, selalu membawa ayat-ayat dari Alkitab. Kenapa dia tidak bisa membantah melalui Al-Quran? Coba kamu tanyakan ulang. Itu kan tadi yang kamu bikin ngotot dari tadi juga. Nggak ada yang ngotot, Bang. Itu pertanyaan saya benar. Ngotot apa, 2 jam kamu ngomongnya itu terus muter-muter. Nggak ada yang ngotot, Bang. Itu pertanyaan saya benar, Bang. Jawaban Bang Kalau Juma kamu nggak ngotot, kita tanya ke Bani Taiping yang saksinya 700 orang ini. Betul tidak seperti itu, itu saudara-saudaraku di bawah? Betul, saya ngakuin kok. Saya ngakuin, Bang. Kenapa Bang Juma itu selalu Alkitab? Kenapa tidak dengan Al-Quran gitu loh? Kenapa? Ya, saya jawab. Karena Anda tidak mengimani Al-Quran, Anda mengimani Bible.
Nah, yang aneh di situ, Bung, kalau Ya. Al-Quran Anda tolak itu wajar karena tidak mengimani. Yang masalah dan menggelikan bagi kami adalah Anda menolak ajaran Bible itu sendiri. Makanya saya mengajarkan dan menjawab segala sesuatunya berdasarkan Bible. Contoh misalnya, Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi di dalam Bible menjawab Anda. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bukti bahwa Yesus mengaku bukan Tuhan. Karena Tuhan itu maha berkehendak. Apa yang Tuhan mau, itu yang jadi. Tapi Yesus nggak bisa. Nah, kalau saya gunakan Al-Quran, percuma. Kan Anda tidak mengimani. Sekarang kalau saya gunakan Bible, kemudian Anda juga tidak percaya, padahal Bible itu Anda imani, kan lucu kedengarannya. Maka itulah yang saya katakan Al-Quran lebih valid pemberitaannya. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku. Jadi orang kafir itu mendengarkan pengajaran tetapi hanya mendengar suara, tidak mengerti apa maksud dan isi daripada pengajaran itu. Contoh, Yesus mengaku di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa maksudnya itu? Ya itu maksudnya Yesus bukan Tuhan, bukan pencipta langit dan bumi. Tetapi saudara tidak mampu kemudian memahami makna daripada perkataan Yesus. Ini yang Al-Quran katakan. Anda hanya mendengarkan, tapi Anda tidak paham apa isi dari perkataan Yesus itu. Seperti itu, Bang. Jadi Sudah terbukti Jojo Jadi bahwasanya begitu, Bang Juma tidak mengimani Yesus. Itu tadi apanya kita bahas. Bang, mohon maaf sebelumnya Bang. Saya tidak mengatakan Bang Juma bahwa Bang Juma itu mengimani Alkitab. Abang bertanya kepada saya, Bang Juma itu agamanya apa? Agama Islam. Dia mengimani siapa? Allah. Iya, tadi kan kamu bertanya nih bahwasanya kalau ingin bertanya tentang ketuhanan konsep dari orang Kristen, tanyalah sama Bang Juma. Bang Juma tahu bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Justru Bang Juma tadi sudah menyampaikan sebagaimana kitabmu sendirilah yang menerangkan di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri. Betul Bang, betul. Semua yang dikatakan Bang Juma itu benar. Dan kita juga harus mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan sesuai apa yang dikatakan Bang Juma. Bang Menurut Zuma Alkitab. justru menyampaikan, aku tidak bisa berkata-kata, aku tidak bisa berbuat dari diriku sendiri. Justru Bang Juma menekankan bahwasanya kamu harus paham bahwasanya Tuhan itu bisa menciptakan segalanya. Justru Yesus tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri, Bang. Itu yang Bang Zuma sampaikan. Kenapa jadi keras sekali suara abang ini? Jangan begitulah Bang. Saya kan hanya mendengarkan pembicaraan Bang Juma bahwa Bang Juma mengakui bahwa di dalam Alkitab itu Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan ayat-ayat itu banyak sesuai dengan pengakuan Bang Juma. Itu yang harus perlu kita garis bawahi Bang. Jadi jangan Ya udah, menyangkal coba tanya bahwa di lagi dulu Alkitab ulang. itu Yesus itu adalah Tuhan. Enggak, coba tanya dulu sama Bang Juma. Bang Juma, Yohanes 5:30 menyatakan ketuhanan Yesus itu Tuhan atau tidak? Coba tanya. Tidak, Yesus justru mengatakan dirinya di sana tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kalau tidak dapat berbuat apa-apa berarti dia bukan Tuhan. Tetapi di dalam kitab yang sama, Yesus dikatakan sebagai Tuhan. Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Orang-orang Farisi, diantaranya adalah Paulus. Ya, coba tanya. Gitu. Tapi kalau Yesusnya sendiri, ya dia mengaku dengan mulutnya, dia bukan Tuhan. Seperti yang saya terangkan tadi, Bung. Firman yang kau dengarkan dariku itu bukan daripadaku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti Yesus ini adalah manusia yang diperintahkan untuk mengatakan sesuatu yang menjadi tugasnya untuk ia katakan kepada Bani Israel. Artinya dia adalah rasul. Yesus itu kalau dilihat dari definisi penyampaiannya, dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah gitu, bukan Tuhan.
Tetapi di dalam kitab saudara dikatakan Tuhan. Siapa yang mengatakan itu? Ya Paulus. Contoh di dalam Roma 14 nomor 9. Yesus yang kau salibkan itu telah mati dan dibangkitkan kembali untuk menjadi Tuhan. Seperti itu. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Berarti yang mendoktrin dan mendogma orang Kristen untuk mengimani Yesus itu sebagai Tuhan adalah. Sementara teman Kristen lebih Quran benar. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Jadi orang-orang kafir itu seperti hewan mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa maksud daripada suara tersebut. Contoh, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Itu pengakuan Yesus. Tapi teman Kristen mengatakan Yesus itu adalah Sang Firman. Berarti kan tidak nyambung. Berarti benar Al-Quran. Bahwa orang Kristen mendengarkan perkataan Yesus, suara Yesus, tapi dia nggak nyambung. Orang Kristen itu Anda nggak pun nyambung. bodoh. Masa mengapakan satu comot-comot. Coba baca semua dulu Alkitab itu enggak. Coba baca semua dulu. Jangan dicomot-comot. Dari kitab mana bang saya harus baca? Semua baca dulu dari perjanjian baru itu. Enggak, Itu kalau coba baca semua perjanjian dulu. lama itu kan kitabnya orang Yahudi bang. Kita nggak boleh sentuh Jangan itu. mencomot-comot, jangan mencomot-comot ayat. Coba baca dulu sampai ayat 3 yang Anda bilang itu. Saya Enggak, mau dengar. maksudku yang mana, kitab yang mana? Jangan kita ambil kitab agama orang lain, tidak bagus. Kita bukan mengambil orang lain, tapi Anda itu mencomot satu ayat, Kalau coba saya- dulu baca dari Kalau pertama-tama saya sampai akhir, mencomot gitu satu aja. data, saya mencomot satu data, agama Anda mencomot satu kitab. Para mana itu bang? Bang, mohon izin bang. Bagian lah. Pengertiannya bang, Iya. pengertian. Abang pernah, mungkin kita yang di dalam room ini kita pasti pernah dengar kasusnya Pak Ahok. Itu ayat yang di kata-kata Ahok yang di Jangan bawa-bawa Ahok. itu sudah menjadi mau politik, jangan bawa-bawa orang lain Ya, lagi. itu maksudnya jangan seperti itu. Artinya Kalau gini. kamu ngomong itu saya Artinya turunkan. Kalau kamu ngomong itu saya turunkan. dengarin Mbak, artinya kalau kita Jangan mencopot bawa personal, satu jangan bawa ayat, Iya, jangan bawa kan ayat itu orang tidak lengkap lain. jadinya. Begitu. Enggak. Saya mencomot satu data, tetapi itu data akurat loh. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Itu pengakuan siapa? Yesus. Oke, Siapa yang tidak bisa Anda berkata-kata bilang dari dirinya sendiri? dengar Yesus. dulu saudara Terus? Juma, Iya, silakan. dengarkan dulu. Silakan. Memang betul yang Anda bilang itu, Anda baca di situ. Coba baca dulu Yohanes yang pertama itu apa di situ isinya. Apa? Di sana itu pengakuan Yohanes, bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Yang menerima firman di sini sebenarnya siapa? Yesus atau Yohanes? Coba Anda pikirkan, yang menerima firman dan yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai perantara antara Tuhan dan Bani Israel itu Yohanes atau Yesus? Yesus kan? Berarti pengakuan Yohanes itu tidak dihitung. Yang dihitung ini adalah pengakuan Yesus. Coba belajar lagi deh, belajar. Itu penting supaya Anda bisa lah yang paham. perlu belajar. Yang perlu belajar itu Anda nggak perlu mengajari aku. Sekarang saya intinya tidak mengajarin begini. Kalau Anda. dengar Saya saudaraku. tidak mengatakan kepada Dengar saudara, dulu saudaraku. Kitab Jangan Yohanes itu dengar bukan dulu pengakuan, saudaraku. Dengar bukan saudaraku. firman, bukan firman yang diterima oleh Yesus, gitu loh. Dengar dulu. Jangan mencobot satu ayat untuk menjatuhkan agama orang lain. Itu Anda Tolong mencoba satu ayat menjatuhkan. tolong Dengar selamatkan. dulu. Mohon selamatkan agama Anda dari kejatuhan agama Anda hanya karena dengan satu ayat. Jangan Anda Agama balik. Agama Anda hancur dengar hanya karena dulu. satu ayat. Tolong Agama saya agama tak Anda perlu itu. Agama tak perlu ditolong. Lah, Agama buktinya tak perlu agama Anda ditolong. tak bisa ngapa-ngapain. Ketika saya mengatakan, nggak Yesus bisa. mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lantas agama Anda kemudian melantik Yesus berdasarkan pengakuan Paulus, Roma 14 nomor 9. Hanya satu data di dalam kitab Anda sendiri menggugurkan itu semua.
Enggak gugur Gimana itu. tuh? Anda salah memahami semuanya itu. Anda memang Apa yang pandai belajar salah? Alkitab, Apa yang tapi salah dari Anda pemahaman saya? Anda itu Apa yang nggak salah? paham dengan semuanya Coba. itu. Makanya saya bilang tadi. Coba Anda terangkan. Ketika Coba Yesus dengar mengatakan, dulu. Coba aku dengar tidak dulu, dapat. saudaraku. Tunggu, sabar. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah ada Tuhan seperti ini? Apakah ada Tuhan yang model kayak begini? Tidak mampu kemudian melakukan apa-apa. Coba Anda narasikan agak keyakinan Anda, silakan. Dia berkata seperti itu dalam apa itu? Dalam apa? Dalam rangka apa? Dalam kapasitasnya sebagai bukan Tuhan. Lalu Anda mau apa? Anda mau apa sekarang? Anda mau ikut-ikutan seperti Paulus melantik anaknya orang menjadi Tuhan? Ayo. Saya nggak mau ikut-ikutan. Nah, lalu apa Cuman Anda itu mencomot satu ayat itu saya nggak terima. Coba Anda dulu nggak bisa satu ayat. Nggak bisa. Kalau tidak bisa, kenapa Anda tidak bisa bantah satu data itu? Kenapa bisa satu ayat untuk Anda meruntuhkan seseorang? Nggak bisa. Satu data ini Anda tidak bisa bantah? Kenapa? Dikatakan cukup satu data, cukup satu ayat, cukup satu dalih di dalam kitab saudara untuk meruntuhkan agama saudara. Ayo. Bentar ya Pak Manurung, ini dari yang aku pahami aja ya, yang mengenai Yohanes 5 ayat 30 tadi yang bahwa Yesus tidak dapat berbuat dari apa yang dirinya sendiri kayak gitu kan ya. Saya pahami itu karena Yesus adalah firman itu sendiri gitu. Karena kita setahu saya yang namanya Tuhan itu pasti berfirman, nggak mungkin Tuhan itu cuma bengong doang. Makanya ketika sang firman turun ke dunia dan tetap dia tidak lepas dari Bapa itu sendiri, makanya dia bilang seperti itu Bang Zuma. Dan kemudian Anda buktinya ada di Yohanes awal tadi yang Bang Zuma keberatan, bahwa pada mulanya adalah firman itu menjadi manusia, kurang lebihnya kayak gitu. Terus kemudian ada keberatan bahwa itu firmannya perkataan Yohanes. Anda juga harus paham bahwa Alkitab dan Al-Quran punya sisi pandang berbeda gitu loh. Alkitab itu ada sisi Tuhan dan ada cerita pengalaman manusia yang dituliskan, bukan seperti Al-Quran yang didiktein. Gitu Bang Zuma, Al-Quran didiktekan, kan setuju nggak? Baik. Sekarang kedudukan Yohanes dan kedudukan Yesus itu yang menerima firman dari Tuhan itu siapa? Yesus atau Yohanes? Yohanes lah. Yohanes menerima firman. Iya. Berarti Yohanes itu nabi. Boleh, karena ada perbedaan nabi antara Islam dan Kristen. Contohnya aja Adam menjadi nabi, padahal Adam Kristen orang pertama doang. Ngapain si Adam juga? Terus Yohanes penulis kitab Yohanes ini siapa? Yohanes yang mana? Yohanes Pembaptis atau Yohanes Zebedeus? Bukan. Kalau sepatnya aku nggak paham. Cuman bukan Yohanes Pembaptis, bukan. Nah, kalau begitu berarti Yohanes yang idiot itu. Karena gini, ada beberapa nama yang berbeda gitu loh. Gimana? Yohanes yang mana ini yang menulis yang Anda katakan nabi? Karena kalau Yohanes anak murid Yesus, di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13, Yohanes di situ disebut sebagai buta huruf dan idiot. Terus Anda mengatakan dia nabi gitu? Buta huruf kan nabi Bang. Masa ya justru pas kan buta huruf sama-sama nabi kan, gimana sih? Bukan. Di kitab saudara itu dikatakan buta huruf dan idiot. Bukan cuma buta huruf saja, tapi idiot juga. Ya paling setengah nabi lah. Udah buta huruf setengah nabi lah minimal. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia seorang nabi sementara dia idiot? Gimana itu ceritanya? Ya makanya udah ya setengah nabi lah, kalau misalkan bukan nabi, setengah nabi. Bagaimana dia udah buta huruf. Kalau dia setengah nabi, berarti dia menerima dan mengarang setengahnya. Gimana ceritanya? Ada kitab suci. Ada kitab suci dikarang oleh orang idiot. Gimana, Bung? Kitab suci Anda dikarang oleh orang idiot. Boleh saya katakan begitu? Terserah aja kamu aja. Bukan terserah, ini pertanggungjawaban saya terhadap publik. Ini publik, kita sedang ditonton. Iya, makanya aku juga kurang tahu nih siapa yang nulisnya. Dalam artian Yohanes di lingkaran yang mana kan. Nanti mungkin si Bang Jojo atau Bang
Manurung bisa bantu, atau Bang siapa nih? Yang Kristen siapa aja sih? Nggak tahu aku. Kalau teman-teman Anda Kristen jangan pernah harap. Mereka juga sama-sama aja karena mereka juga korban doktrin dan dogma tanpa proses Ya, belajar mungkin menjadi saya Kristen. bisa menjawab, Bro Juma. Iya, silakan. Ya, izin saya menjawab ya. Ya, memang saya menyimak dari beberapa diskusi, memang pihak-pihak dari Bro Zuma ini hanya mencomot satu ayat dan tidak melihat konteks dari sebelumnya dan yang akan datang seperti itu. Memang kalau kita belajar teologi atau bibliologi, kita itu ketika kita ingin menafsirkan atau menerjemahkan atau mengartikan satu ayat, kita harus melihat dulu dari konteks sebelumnya dan konteks sesudahnya. Akhirnya karena Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu nyambung gitu. Jadi berbeda mungkin dengan kitab Bang Juma, kalau saya tidak salah, mohon klarifikasi kalau saya tidak salah, itu mungkin dari kitab per kitab itu tidak nyambung ceritanya. Tapi kalau kita dari Kejadian sampai Wahyu itu memang paralel gitu, ada berkesinambungan kayak gitu. Nah, kalau saya melihat daripada Yohanes 5 ayat 30, di Yohanes 5 ayat 19 sampai 20 juga Yesus juga berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya." Nah, mari kita bandingkan dari Yohanes 5 ayat 19 sampai 20 dengan yang kita diskusikan itu Yohanes 5 ayat 30. Nah, sebetulnya ayat Yohanes 5 ayat 30 ini dipakai oleh Arianisme. Kalau sekarang itu berinkarnasi menjadi seksi Yehova, dan mereka itu mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Memang di konteks awalnya itu Yesus pernah berkata bahwa aku semakin tinggi dan engkau semakin rendah, seperti itu. Nah, tetapi kalau kita melihat sebetulnya ayat ini khususnya kata-kata tidak dapat. Nah, ini kan yang kita menjadi keberatan itu tidak dapat. Itu sama sekali tidak menunjukkan ketidakmampuan Yesus. Jadi perhatikan baik-baik, kata-kata tidak dapat sama sekali tidak menunjukkan ketidakmampuan Yesus. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 19, ini terletak dalam konteks yang menekan keilahian Yesus. Nah, saya izin 19, Yesus bilang seperti ini. Bentar, saya buka dulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Lalu? Nah, makanya bandingkan dengan penafsiran-penafsiran yang tadi Anda itu sampaikan. Ya kan? Di sini, Bung, di data 55 19, aku berkata kepadamu, ini Yesus loh. Bukan siapa-siapa yang berkata. Yesus apa yang dikatakan? Saya katakan, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Yesus tidak bisa. Dari dirinya sendiri Yesus itu tak berdaya. Lalu ini yang Anda anggap Tuhan? Bukan, makanya dengarkan dulu. Dari tadi Anda berkata, saya diam. Jadi apa arti kata-kata Yesus ini? Nah, ini artinya, perhatikan baik-baik. Jadi kata-kata Yesus ini bertujuan untuk menekankan kesatuan yang tidak terpisahkan antara dirinya dengan Bapa. Nggak bisa. Yang menyebabkan ia tidak bisa melakukan apapun terpisah dari Bapa. Dan Maksud saya, Bang Broli, sorry. Gini. Nah, itu maksud saya. Sementara aku Broli, memang jadi ada keterkaitan langsung, karena nggak mungkin Tuhan tanpa firman dan firman tanpa Tuhan. Bisa nggak tiba-tiba muncul firman tanpa Tuhan sendiri? Coba Bang Zuma pikirin deh. Kalau misalkan masalahnya gini. Enggak, justru gini. Setuju Tuhan tanpa firman bisa nggak mungkin nggak sebentar yang harus bentar kita biar satu bentar wait aku dulu sorry setuju nggak Tuhan harus ada firman nggak setuju nggak dengarkan dulu setuju nggak firman harus ada firman Tuhan harus punya firman setuju nggak dulu iya memang betul ya sudah makanya ketika Yesus bilang itu sesuai ada keterkaitan dengan Bapa. Ketika Tuhan harus punya firman, apa yang Anda harus sampaikan? Ya makanya ketika Yesus bilang gitu ada keterkaitan langsung dengan Bapa.
Bagaimana ceritanya ada keterkaitan? Itu Bapak tadi itu- Anda susah ambil Bapak kesimpulan atau itu- gimana gitu loh. Dengarkan. Kalau Bapak Anda itu susah ambil kesimpulan ngomong dari awal gitu. Bapak maha berkehendak. Yesus tidak maha berkehendak. Lalu Bang Juma, saya kan tadi sudah mengutip, mari kita Suara bandingkan Bang Juma ayat. kalah Perhatikan, sama Otet. Yohanes 5 Suara ayat Bang 17 Juma dikatakan kalah sama seperti ini. Otet. Suara Tetapi, Bang Juma kecil, Otet kenceng. perhatikan Bang Juma, di Yohanes 5 ayat Diperbaiki dulu 17, itunya tuh, sound cardnya tuh. di Yohanes 5 ayat 17 dikatakan kayak gini, tetapi ia berkata kepada mereka, ianya ini Yesus ya, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, di sini kan berarti ada yang namanya kesatuan sebetulnya. Di ayat ke-18 dikatakan, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Nah, makanya di sini arti daripada Yesus, ya maksud daripada Yesus itu tujuan menekankan bahwa kesatuan yang tidak terpisahkan antara dirinya dengan Bapa, yang menyebabkan ia tidak bisa melakukan apapun terpisah dari Bapa. Nah, di sini jelas bahwa Bapa pun tidak bisa melakukan apapun terpisah dari Yesus. Nah, jadi Yesus dan Bapa tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Sebaliknya, pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Bapa dan pekerjaan Bapa adalah pekerjaan Yesus. Nah, dengan demikian, kita bisa mengerti bahwa kata-kata Yesus ini menjawab serangan orang-orang Yahudi bahwa Yesus melanggar Sabat dan menghujat Allah. Makanya ketika kita mengutip satu ayat, kita harus melihat ini tuh sedang berbicara, sedang bercerita kepada arah kemana. Seperti itu Bang Juma. Jadi itulah maksud daripada Yohanes tadi. Iya, mungkin kalau sekolah minggu mungkin Anda bisa buat mereka manggut-manggut dengan pernyataan-pernyataan saudara-saudara Kristen sini. Tapi orang yang berakal kayak saya tidak mungkin bisa. Ini pengakuan jujur dari Yesus loh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri. Loh kok Anda Betul. maksa? Lah, Tapi terus- Yohanes 5 ayat 17 Yesus bilang, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Di sini kan sama-sama bekerja. Lah, Ada sebuah iya kesatuan. emang. Makanya Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Apa yang diinstruksikan oleh Tuhannya, itu yang Yesus katakan. Kenapa demikian? Karena Yesus mengakui di dalam Yohanes 5 nomor 36 berikutnya, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi hanya sekelas jemaat-jemaat kayak kalian ini. Yesus mengatakan kesaksianku lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu, pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa aku siapa? Bahwa aku Tuhan? Tidak. Bahwa aku adalah utusan Tuhan. Tadi udah 500 Bang kan? Sekarang udah 1.400 yang nonton. Sekarang begini, ketika Yesus melakukan pekerjaan, apakah pekerjaan itu bersaksi bahwa Yesus itu Tuhan? Atau pekerjaan itu bersaksi bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan? Coba Anda dengarkan itu kesaksian Yesus. Coba Anda baca tuh. Jadi Nomor 35 seperti ini, Bung. Seperti ini, Bung. Jangan loncat dulu. Tapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Sekarang saya ingin tahu dari Anda, kejujuran Anda. Kalau Anda tidak jujur berarti Al-Quran betul. Yesus ini melakukan pekerjaan. Pekerjaannya ini membuktikan dirinya Tuhan, atau pekerjaannya ini membuktikan dirinya utusan Tuhan? Coba, apa jawaban Anda? Ya, jadi seperti ini, Bung. Bung tadi mengutip satu ayat, dan di ayat sebelumnya itu berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Makanya tadi saya berkata, tujuan Yesus menekankan ini, itu adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara dirinya dengan Bapa, yang menyebabkan ia tidak bisa melakukan apapun terpisah dari Bapa. Seperti itu. Jadi pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Bapa juga, nggak bisa diinikan.
Seperti Bukan itu. begitu maksudnya, bukan. Maksud daripada pengakuan Yesus itu, dia melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Bukan berarti dia sama-sama ketika Yesus tidur, Bapak juga tidur. Ketika Yesus lari, Bapak juga lari. Bukan begitu maksudnya. Ketika Yesus nenen, Bapak juga nenen. Bukan. Coba Anda lihat lagi nih. Sebelum saya bacakan kitab suci Al-Qur'annya yang mengatakan seperti apa keadaan Anda. Ini pengakuan Yesus. Aku mempunyai suatu kesaksian. Ini Yesus loh. Yesus bersaksi tentang dirinya. Kalau Anda masih juga tidak mau menerima kesaksian Yesus, lantas Anda mau menerima kesaksian siapa? Yesus menyatakan, aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada aku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Coba Anda nalar. Pekerjaan yang Yesus lakukan itu untuk membuktikan dia utusan Tuhan, atau membuktikan dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Coba Anda nalar di situ. 2 poin ini coba Anda pilih salah satunya. Silakan. Baik, seperti ini Bung. Kalau dikatakan bahwa Yesus itu tidak bisa melakukan apapun dari dirinya sendiri, atau bahwa ia tidak dapat melakukan kehendaknya sendiri, di dalam Yohanes 5 ayat 2 Bung, itu dikatakan sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ini kan sebetulnya sama Bung. Makanya tadi ini tidak bisa dipisahkan. Seperti itu tidak bisa dipisahkan. Ini udah jelas di sini. Dua ayat yang tadi saya itu sudah secara jelas eksplisit mengatakan bahwa Yesus sama-sama melakukan dengan Bapa seperti itu. Nah, Anda keliru. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ya, semoga Anda tidak mengingkari data yang ada dalam kitab sendiri. Apa yang dikatakan di sana? Berapa Bung? Orang Kisah Para Rasul dengarkan. Enggak, berapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi Allah menginginkan sesuatu berlaku terhadap Bani Israel dengan cara mengutus Yesus. Bukan berarti Yesus dan Bapa itu satu. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa tidak bisa belah lautan. Nabi Musa tidak bisa memberikan mujizat. Tidak bisa. Tetapi kemudian Tuhan yang datang melalui Nabi Musa bisa membelah laut. Bukan Nabi Musa yang melakukan itu, tapi Tuhan melalui Nabi Musa. Begitu juga Yesus. Bukan Yesus yang melakukan itu, tetapi Tuhan yang melakukan itu melalui perantaraan Yesus. Anda keliru. Ketika melihat seorang Yesus melakukan mujizat, Anda pikir dia Tuhan. Padahal data di dalam kitab saudara jelas. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah. Allah sudah menentukan Yesus itu sebagai apa? Sebagai perantara antara manusia Bani Israel dengan Allah. Dan Allah melakukan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda melalui Yesus. Berarti itu jelas itu. Kalau Anda masih juga tidak mengerti, maka saya bacakan ayatnya Al-Qur'annya. Wa matsalul ladzina kafaru. Ya, silakan. Ya. Tadi Bung berkata bahwa Bang Hidayah itu berkata, tadi dia mengutip satu ayat dan Bung itu menyanggah bahwa itu adalah perkataan daripada Yohanes. Nah, kalau Bung tadi mengutip di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, kalau kita lihat judulnya itu adalah khotbah Petrus. Jadi di sini sebetulnya Petrus itu sedang berkhotbah. Jadi ini bukan perkataan Yesus, tapi karena Petrus ini murid-murid Yesus, jadi dia sedang berkhotbah kepada jemaat dan itulah yang sepengetahuan dia, itulah yang disampaikan. Seperti itu. Jadi ini adalah khotbah Petrus. Ia tahu. Petrus aja murid terdekatnya
mengakui. Terus kenapa saudara Bukan. tidak bisa mengakui? Gini, kenapa Petrus bukan gitu? Kenapa Petrus berkata seperti itu? Karena Petrus kan beradaptasi atau bergaul atau bersosialisasi dengan Yesus dengan tubuh kemuliaannya, dengan kemanusiaannya. Makanya Petrus itu berkata seperti itu. Nah, Berbanding terbalik dengan kami ini yang hidup setelah Yesus bangkit. Berbeda terbalik. Kalau mungkin Yesus hadir hari ini menjelma sebagai manusia, mungkin sama apa yang disampaikan ke Petrus kepada saya pun menyampaikan seperti itu. Karena saya melihat pribadi Yesus secara fisik, secara kasat mata saya. Oke, sudah. Sekarang begini, kalau Petrus aja mengaku Yesus itu hanya perantara, lalu siapa yang ngajarin kalian kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Siapa yang ngajarin? Gini Bung, Yesus memang itu adalah perantara, tapi tubuhnya, kemanusiaannya, oke, Bung, jelas ya? Makanya Yesus bilang seperti ini. Tunggu. Kemanusiaannya perantara, terus apanya yang Tuhan? Loh, makanya tadi saya sampaikan, Bung, bahwa hakikat daripada pribadi Yesus, atau saya katakan ketuhanan daripada kekristenan, itu tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan. Bisa nangkep ya? Makanya tadi saya sampaikan, Bung, dari berarti awal. Kalau bisa dibedakan, berarti nggak satu hakikat. Gimana dong? Mana ada Tapi Tuhan tidak beda hakikat dengan tidak bisa dirinya dipisahkan, sendiri? Bung. Tapi tidak bisa dipisahkan, Bung. Iya, memang Seperti karena itu. Yesus itu adalah hamba yang taat. Baca Galatia 5 nomor 4. Apa yang dikatakan di sana? Yesus taat sampai mati, taat kepada hukum Taurat. Dia tunduk kepada hukum Taurat. Berarti dia tidak bisa dipisah dengan Tuhannya. Lalu kenapa bisa jadi Tuhan juga? Ya, siapa yang mengajari orang yang tunduk, taat, patuh, berserah diri kepada ketetapan Tuhan itu menjadi Tuhan? Yang ngajarin siapa? Oleh sebab itu seperti ini, Bung. Dari awal tadi saya sampaikan bahwa tujuan Yesus di sini adalah menekankan kesatuan yang tidak dipisahkan antara dirinya dengan Bapa. Itu yang pertama, Bung. Yang kedua, Bung, kita ini nggak bisa menafsirkan atau berpikir, atau kita ini dikatakan mempelajari ketuhanan itu dengan cara sempurna. Mungkin Bung hari ini berpikir, kok Yesus menjadi manusia? Katanya dia Tuhan. Kita nggak bisa berpikir secara sempurna. Kalau kita bisa berpikir secara sempurna dengan nalar kita, dengan akal kita, artinya dia bukan Tuhan, Bung. Karena dia Tuhanlah, makanya kita nggak bisa sempurna, Bung. Oh, nggak bisa Kok begitu. Tuhan bisa seperti ini? Kok bisa seperti ini? Nah, seperti itu, Bung. Kita ini sama ketika Tuhan saya itu mengatakan tidak bahwa terbatas. Seperti itu, Bung. sama ketika saya mengatakan Luga itu adalah Tuhan. Sorry, Apakah tadi gimana? Apa yang Tuhan, Bung? Luga Tambunan. Sama, kalau saya katakan dia adalah Tuhan, apakah Anda ingin menolaknya? Dengan narasi apa yang Anda akan gunakan? Loh, sekarang yang menyampaikannya siapa? Kayak kalau Bung, apa kapasitas Bung menyampaikan seperti itu? Sama. Anda yang Loh, menyampaikan berbeda, Yesus itu berbeda, adalah Tuhan. berbeda. Apa kapasitas Itu beda, Anda beda. mengatakan? Apa kapasitas Anda mengatakan Yesus itu Tuhan? Kenapa Banyak bukan Yesus banget, yang Bung. mengatakan? Kenapa Itu- bukan Yesus sendiri yang mengatakan dirinya Tuhan? Kenapa Anda? Anda siapa? Loh, bukan seperti itu. Lah, Karena makanya dia saya Tuhan. juga mengatakan bahwa Luga juga bisa jadi Tuhan kalau begitu. Dasarnya Kalau apa? ketika saya mengatakan dia Tuhan, Anda mengatakan dasarnya apa? Ya, dasarnya Luga adalah Oke, penyampai saya akan firman. menjawab. Hmm. Kenapa Yesus itu sebagai Tuhan? Yang pertama seperti ini, Bung. Dari Tunggu dulu. Jawaban Anda ini berdasarkan opini Anda sendiri atau ada pengakuan dari Yesus? Ini saya akan mengutip Alkitab. Saya akan mengutip firman. Sekarang saya tanya, ini Anda akan menjawab dan mengambil alih waktu dialog kita, menjelaskan tentang pengakuan Yesus atau opini Anda sendiri? Enggak, saya ini berdasarkan dasar firman. Makanya dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Jangan ambigu. Ini pengakuan Yesus atau embel-embel opini saja? Silakan. Loh, ini kan gini loh. Firman Alkitab itu adalah wahyu dari Yesus. Oke, sekarang yang lebih akurat menyatakan tentang dirinya Yesus atau orang-orang di luar daripada Yesus?
Sama saja, Bung. Oh, maksudnya Kok bisa sama? Kok bisa sama? Kok bisa orang-orang sama? yang di dalam Alkitab, yang penulis Alkitab itu kan dapat wahyu, dapat ilham dari Tuhan dong. Coba Anda buktikan Kalau- Oke. di mana Lukas bertemu Yesus. Yesus memberikan firman kepada Lukas. Seperti Gimana? ini, tidak semua hal yang terjadi itu kan? dalam Alkitab itu ditulis. Makanya seperti ini, saya akan menjelaskan Enggak, dulu. bukan. Kok Saya kan Bung mengatakan. memutus? Makanya gini, Bung, di sini kenapa bukan Yesus itu sekolah sebagai minggu. Tuhan? Seperti ini. Bung, Dari di tanda sini bukan kelahirannya sekolah minggu. pun, Kalau di itu sekolah minggu mungkin mustahil, ya. Bung. Anda bisa Itu mustahil membuat orang itu otaknya nggak Maryam berfungsi. Di sini nggak itu bisa. dikandung oleh roh. Jadi roh itu Apa yang Anda jajakan ini dikandung oleh roh? Apa yang harus lahir. Itu bukan seperti manusia. Dalam Kenapa bukan kandungannya adalah Kenapa bukan dari Yesus? Roh Kudus. Bung, Di situ kenapa kan bukan jelas. Yesus? Di situ kan Kenapa sudah bukan jelas. Yesus? Kenapa bukan Yesus yang menjelaskan ini? Kenapa Anda? Kedudukan Anda dengan Yesus tinggi mana? Ini kan saya menyacu kepada Injil Matius. Injil Matius ditulis itu dari yang saya Tuhan tanya, Yesus. kenapa Seperti bukan itu. Yesus? Kenapa bukan Yesus yang mengatakan ini? Kenapa? Loh, dia kan ada perantaranya melalui murid-muridnya. Seperti Kalau itu. melalui murid-muridnya kan menulis Makanya saya katakan berdasarkan seperti pengakuan ini dari Yesus tadi, kan? Bung. Dengarkan, Bung dengarkan. nggak bisa mengatur Tuhan dengan konsepmu, dengarkan saya. Bung. Anda yang mengatur Itu kan suka-suka Tuhan. Anda yang Tuhan. mengatur Tuhan. Mau dia Sekarang mau begini. mau Sekarang yang berkata lewat berhak siapapun, ya itu menyatakan suka-suka seperti Tuhan yang dong. Anda katakan itu yang berhak mengatakan itu Yesus atau siapa atau orang lain? Loh, itu suka-suka Tuhan. Dia kan Tuhan. Suka-suka Tuhan. Kok jadi suka-suka Tuhan? Yang saya katakan, Kok yang kita berhak- sebagai manusia ngatur pekerjaan Tuhan? Mau dia Lah, kamu menuduh berkata itu Tuhan. Kapan Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kapan? Di mana Dari dalilnya? Injil Matius itu sudah jelas, dari Di mana? kelahirannya sudah jelas. Di mana? Bung. Di Matius? Di mana di Matius Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Di mana? Perhatikan, dari kelahirannya pun sudah sangat jelas. Maria itu Siapa yang mengandung menceritakan dari tentang Roh kelahiran Kudus. Yesus? Bung, siapa yang menceritakan tentang kelahiran Yesus? Siapa? Jelas di situ Matius. Matius Muridnya. tahu dari mana? Jelas Matius. Dia nggak Dia mungkin tahu dari menulis mana? seperti ini, kan? Matius tahu dari mana tentang kelahiran Yesus? Matius menulis seperti itu dari Ya. wahyu. Wahyu siapa? Diberikan wahyu ya oleh Wahyu Tuhan dong. siapa? Wahyu siapa? Bukankah yang menerima? Tuhan dong. Bukankah yang menerima firman itu Yesus? Sekarang saya katakan, Anda bisa nggak sih Nah. menulis biografi secara rinci, ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Om atau Di mana Tante pengakuan? Anda sendiri. Anda tulis secara biografi, secara detail, Dengarkan. bagaimana dia lahir, Kalau cuma prosesinya. modal ilmu kayak begini, lebih baik Anda Orang jadi yang tukang terdekat masak. tuh nggak akan bisa, Bung. Nggak akan bisa. Mending jualan sayur Dia lontong kalau dia hanya modal secara kayak begitu. detail, dia bisa menulis Doktrin bagaimana kebodohan daftar berlaku, riwayat berlaku, proses berlaku. kelahiran Yesus. Artinya kan kalau Makanya dengan agama akal Anda itu manusia nggak akan tertinggal. bisa. Makanya agama Anda itu ditinggal karena konsep yang seperti ini itu adalah konsep anak TK. Sekarang Ditinggal yang oleh siapa, Bung? yang mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada tidak pengakuan Matius seperti itu? Bagaimana? Sorry, tadi putus-putus. Yang mengatakan Yesus mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak pengakuan Matius seperti itu? saya sampaikan seperti ini, Bung, dari awal. Saya tidak minta Tidak semua pengakuan Anda. percakapan-percakapan yang dilakukan saya oleh minta- Yesus Saya itu minta ditulis pengakuan Alkitab. Matius. Ya kan, tidak kalau semua, yang Bung, tidak kalau yang semua. dituliskan Matius Tidak itu semua. adalah firman Yang jelas di ilham, dalam Timotius wahyu, itu dengan jelas maka bahwa firman Matiusnya itu pun harus diilhamkan. menyatakan sesuatu yang sama seperti Yesus. Karena Yesuslah yang menjadi utusan, bukan Matius. Yang menjadi utusan Allah itu, utusan Tuhan itu Yesus, bukan Matius. Dari Ya, mana Matius Gini, Bung. tahu tentang Oke, kelahiran gini, Bung. Yesus? Dari Saya mana? sepakat, gini Bung, saya sepakat bahwa Yesus, kemanusiaan Yesus itulah yang menjadi utusan. Yohanes 3 dengan jelas berkata bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan, di situ mengutus turun ke dunia. Ya kan? Di situ sudah jelas. Tapi bukan ketuhanannya, tapi kemanusiaannya, Bung. yang Dari diutus. mana? Siapa yang ngajarin Anda Yesus itu punya sisi ketuhanan? Siapa Bang yang Holi. ngajarin?
Hah? Bang Holi, Dari gimana mana Bang? ya? Ini Dari kayaknya mana kalau kita ilmunya? Dari kita mana terus ilmunya di Yesus zona punya ini kayaknya nggak sisi akan ketuhanan? selesai deh. Dari mana? Coba sederhanakan aja, sederhanakan. Gini, Bung. Dari mana Anda Gini. tahu bahwa Yesus itu punya sisi ketuhanan? Dari Begini mana? aja. Oke, Begini. tadi kan saya sudah menjelaskan. Apa? Dari kelahirannya pun, saya tanya sama Bu. Dari kelahirannya pun, Apa kelahirannya? proses kelahirannya pun, loh, Kenapa kelahirannya? Bang dengan Holi. jelas berkata, Di mana Bang Juma ada Tuhan? menafsirkan- Di mana ada ketuhanan dilahirkan? Di mana? Tuhan siapa? Siapa yang ngajarin Anda ada Tuhan dilahirkan? bukan, Anda kan mau bertanya dari mana sisi ketuhanannya, bukan Iya, dilahirkan dari mana sisi ketuhanannya Kan saya kan? tanya, dari mana sisi ketuhanannya? Apa jawaban Anda? Dari sisi kelahiran. Loh, emang ada Tuhan dilahirkan? Itu Tuhan apaan? Loh, ini Ayo. kan ada, perhatikan dulu makanya. Siapa yang ngajarin? Nabi mana yang mengajarkan Tuhan dilahirkan oleh manusia? Ayo. Nabi siapa yang ngajarin itu? Paulus. Anda belajar di mana? Sulit Anda berdiskusi dengan umat Islam, susah. Makanya agama Anda itu Iya, tertinggal. memang kayak gini, memang kita sulit, bukan sebetulnya bukan sulit. Bukan sulit. Sulit lah, Enggak dong. kecuali di kandang serigala atau di kandang apakah itu domba sesat atau apalah istilahnya di agama Anda. Mungkin orang pada manggut-manggut. Tapi kalau di depan orang yang berakal tidak mungkin. Saya katakan, siapa yang mengajarkan Anda Yesus punya sisi ketuhanan? Anda mengatakan, lihat sisi kelahirannya. Memang ada Tuhan dilahirkan gitu loh. Loh, ini kan sisi dia, coba bayangkan. Ini di luar logika, ini di luar akal. Kita Kalau saya bahas melihat sisi berdua. kelahirannya, bukan berarti Tuhan itu dilahirkan. Bukan Makanya saya katakan Anda. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini ada dua unsur yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Di situ ada unsur kemanusiaannya dan di situ ada unsur keilahiannya. Itu beda namun tidak bisa dipisahkan. Apa bedanya dengan Anda? Anda juga punya unsur ketuhanan. Dari mana saya? Saya nggak seperti Tuhan kok. Dari Oke, mana siapa? bedanya? Siapa yang Ngajarin mengatur Paulus. jantung Anda? Siapa? Siapa? Paulus. Siapa apa? Siapa yang mengatur denyut jantung Anda? Siapa? Paulus. Yang mengatur denyut saya kan itu sudah secara otomatis. Sekalipun gini, secara otomatis? secara medis, dengar, Kok secara secara medis, otomatis? Anda kalau Siapa sekarang yang- di rumah sakit, Dengarkan. itu jantung Anda bisa dibantu oleh alat medis. Perhatikan ya. Kalau Anda pun sekarat, Anda pergi ke rumah sakit yang hebat, Itulah Anda bisa otak. dibantu denyut Mohon jantung maaf, Anda saya dengan harus alat. mengatakan otak Anda sakit gitu loh. Nah, jadi jangan pikir dengan saya mengatur dengan detak jantung saya, artinya saya ini memiliki unsur ketuhanan. Loh, begitu arogan sekali saya. Tubuh Anda itu kalau tidak punya unsur ketuhanan, lalu siapa yang mengatur semua pergerakan yang ada dalam tubuh Anda? Siapa yang Itu mengatur Anda? sudah secara natural. Itu sudah secara natural. Siapa yang Orang mengatur yang itu semua? tidak Siapa yang percaya mengatur? Tuhan pun. Sekarang siapa yang saya mengatur tanya, itu semua? Ketika Siapa yang orang mengatur? tidak percaya Tuhan, apakah dia Siapa yang tubuhnya diatur mengatur oleh itu Tuhan? semua? Rambut Anda panjang, gigi Anda tidak memanjang, kuku Anda memanjang. Itu yang ngatur semua itu siapa? Loh, kalau Anda. rambut saya panjang pendek ya saya mengatur dong. Kalau rambut saya panjang saya pengen pendek ya saya tinggal ke barbershop pangkas Oh, udah berarti Anda tanpa sudah urusan menganggap Tuhan. diri Anda sebagai Tuhan, sama dengan Firaun. berarti Anda. Aduh. Nah, siapa yang Jadi menahan gitu, Bung. supaya gigi Anda tidak bertumbuh memanjang? Siapa? Loh, itu urusan saya. Saya hari ini pun bisa gigi saya buat ompong. Dan saya pun bisa membuat gigi saya panjang dengan saya pergi ke dokter gigi tanpa melibatkan Terus tulang rusuk Anda tidak berkembang memanjang keluar dari daging Anda, itu siapa yang Mau apa? menghentikan Saya pertumbuhannya? bisa juga dengan ilmu kedokteran seperti itu, dengan ilmu medis bisa. Ya berarti Untuk wajarlah mengganti ginjal Anda pun bisa. menuhankan wajarlah Anda Nah. menuhankan Yesus, kan Anda tidak berakal, itu ya. Wajar. Iya. Jadi terima kasih Bung ya untuk diskusinya. Ini sangat seru sekali Nggak Bung. perlu berdiskusi, nggak perlu terima kasih. Saya nggak ada. Mungkin Bung saya perlu merasa ini rugi lagi lah. berdiskusi. Saya merasa rugi Akalnya berdiskusi perlu dengan diperbaiki orang lagi yang Bung tidak karena kita nggak berakal. bisa dengan sempurna Orang yang Bung, tidak waras untuk menjelaskan seperti hal Anda, seperti saya itu merasa Bung ya. rugi berdiskusi dengan Anda. Tidak bisa Oke? sempurna. Kita hanya manusia biasa Bung. Ya, iya, tapi hebatnya kamu karena kamu melantik anaknya orang menjadi Tuhan. Kamu manusia biasa, tapi kamu mampu melantik manusia menjadi Tuhan. Berarti kamu lebih Tuhan daripada Tuhan, ya kan? Yesus Ya, tidak pernah enggak dilantik dong. oleh Tuhan menjadi Tuhan, tapi kamu mampu melantik. Yesus tidak pernah bilang. Ya, memang Yesus tidak pernah bilang. Marah. Ya. Yesus tidak pernah bilang. Terus kenapa Anda lebih tahu daripada Yesus?
Tapi di situ kan di Alkitab sudah sangat jelas dia sudah Alkitab ini apa? dibuatkan berapa Alkitab ratus ini apa? tahun. Coba. Itu Di kan mana Yesus? dengar, Di mana Yesus bercerita tentang Bible Anda? Di mana? Kapan itu? dengar ya Bung ya, biar Apa yang saya harus saya buka dengarkan? satu ayat Apa? ya Bung ya. Apa Biar yang harus Anda saya dengar? tahu Alkitab itu berasal dari mana. Makanya gini Bung, Anda itu perlu belajar bibliologi Bung. Jadi Anda jangan terus muter-muter dengan yang namanya keilahian Tuhan. Anda perlu Oke, belajar kanonisasi Alkitab, bibliologi. Anda perlu belajar itu Bung. Jadi artinya Anda perlu tahu, oh seperti ini kok kanonisasi Alkitab. Jangan hanya sekedar kutip satu ayat ini. Anda harus belajar ini tuh Alkitab tuh bagaimana. Seperti itu Saya Bung. tidak butuh ilmu omong kosong, penipuan saya tidak butuh. Sekarang coba tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengenal Bible, kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Surah Paulus. Di mana itu tertulis? Silakan. Saya lihat Bung ya. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan, ya kan? Bung, Segala Bung, tulisan. yang saya tanya apa? Pengakuan Yesus terkait dengan kitab saudara, perjanjian baru saudara itu. Di mana Yesus mengatakan itu? Segala tulisan yang Itu diilhamkan pengakuan Allah. Paulus. Jadi semua Saya tidak tulisan tanya itu Paulus, saya diilhamkan tidak oleh tanya Allah. Paulus. Bung, saya tidak tanya Paulus, Bung. Saya tidak tanya. Yang saya tanya Yohanes 1. Oke Bung, kita lihat lagi. Yohanes 1 itu sudah jelas Bung. Saya tanya Yohanes, Dikatakan. yang saya tanya Yesus. Saya tidak tanya Yohanes. Yohanes itu adalah orang buta huruf dan idiot. Oke? Yang saya tanya Yesusnya di mana? Yesus Sekarang Anda tahu Yohanes buta huruf idiot dari mana Bung? dari kitab Anda sendiri, Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Mau saya bacakan dalilnya, Mang? Silakan, berapa Bung? Kisah para Rasul Bung? Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Jelas di sana Yohanes disebut sebagai agramatoi eisin kai idiotai. Ayo. Yohanes itu adalah orang yang buta huruf dan idiot. Di sini di Alkitab saya tidak ada itu Bung. Bahwa pakai kitab keduanya apa? yang biasa Kamu yang pakai tidak kitab apa terpelajar. dulu? Di situ tidak Kamu pakai kitab ada apa Bung dulu? idiot. Karangan siapa yang kamu pakai? Karangan Lai atau siapa? LI dong. Nah, Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, di situ tidak ada orang idiot dan buta huruf. memang Ya kan? memang kitabmu itu dituliskan awalnya pakai bahasa Indonesia. Di situ. Dan ini Memang- pun lihat kenapa Petrus dan Yohanes ini diperkatakan Bung. tidak terpelajar. Gini lah Bung, makanya saya bilang Bung ini eh. dari tadi hanya mengutip satu ayat. Begini, Bung itu saya rekomendasikan Udah, untuk host itu belajar lagi. bibliologi, Orang kanonisasi dakwah Alkitab. bukan mau Biar belajar jangan hanya orang satu gila ini. ayat, Bung itu jadi Host, tafsir. diturunkan. Bung itu harus lihat sebelum konteks ayat itu berbicara diturunkan. tentang apa. Diturunkan Budayanya aja kalau ini, bagaimana Host. ketika ayat itu ada. Seperti Udah itu lah, kalau Bung. nggak turun saya turun ya. Gitu. Gitu, Bung. Loh, kok turun, Bung? Kenapa, Bung? Inilah yang dinamakan kita ini perlu belajar bibliologi. Ya kan? Ketawa saya host, saya ketawa Bang Juma. Turun apa nyerah bagaimana? Saya kurang paham lah. Tergantung kalian lah yang Mental kayaknya mental. Bang Juma Enggak, mental. dia jelas-jelas turun tadi aja, turun. Masa turun. begini modalkan congor doang, si Oli doang ditanya dari tadi berbelit-belit. Juma, Bang Juma saya juara yang mental. udah congor. Bukan mental, host. Tadi dia yang bilang turun? turun, Cuma kau dia yang bilang turun, turun. atau Kenapa, aku yang Host? turun. Jadi Bang Juma ini menjelaskan hanya sepenggal saja, dia tidak belajar bibliologi. Dari tadi kamu asumsinya juga kamu hanya bernarasi liar dari tadi kamu. Bernarasi Tidak Saya bisa itu kan kamu konteks satupun tidak ada ayatnya bisa ada. menjawab apa yang menjadi Kita pertanyaan melihat Bang Zuma. bagaimana Dari tadi kamu muter-muter. sebelumnya. Yang untungnya saja Bang Zuma itu tidak merepet seperti saya. Ketika kamu menghadap sama orang merepet saya, kamu bisa apa? Bisa habis apanya, Bung? Ya dari tadi makanya inilah manusia yang tidak berakal sehingga menuhankan Yesus itu sendiri. Bisa apa kamu? Ya untuk saja Bang Juma itu masih ada titik spasi koma menyebut dirimu, memahami konsep kamu. Nah oke, kalau kamu mau adu congor ayo dengan saya. Silahkan apa yang mau 3 kita hari sampaikan. 3 malam seperti Bu Saleh saya bisa ladenin kamu tanpa titik tanpa koma. Terus apa gunanya kalau saya ini kan bukan Nah penganggur, artinya mungkin berarti kamu pengangguran. sama begitu bagaimana kamu menghadap si Juma tadi. Sama kamu botolnya, kamu tuh botolnya nauzubillah min zalik.
Gitu ya. Ya jelas dong begitu. Itu jangan kamu pungkiri bagian dari sisi ke kamu begitu. Iya, Nah, jadi sekarang kita saya tanya berdiskusi sama ini kamu, harus di hati mana tenang, ketika Yesus Bung. mengatakan dirinya Hati adalah seorang tenang, Tuhan? pikiran Di mana tenang, kamu jangan saya tanya dengan emosional. kamu? Di mana Kalau ketika kita Yesus emosional, mengatakan kita secara melihat eksplisit bahwa ada dirinya di adalah Tuhan? botol. Di mana kamu Udah kenal diturunin aja, menanyakannya? udah diturunin, udah. Oke, udah. Iya, aku tadi tidur. Bang Juma itu ya. Apa diturunin? Menyerang saya. Menyerang saya. Itu ada saudara Kristen Jojo John. Bang Juma kabur. Pokoknya Bang Juma nggak kabur, udah. kabur. Saya ketawa Bang Juma kabur. Ngapain lo Jadi gini- kabur? Gini host, gini. Dari tadi kamu Kalau- begini, kamu kalau didengar mau ya. berdebat Kamu dari itu- tadi gini ya, dengar Jojo. Kamu dari tadi baik dilayani Bang Zuma, karena kamu menterawakannya. Aduh. Ya, sekarang Kamu kenyataan yang saya melecehkannya. katakan. Kamu melecehkannya. Saya tidak melecehkan. Nah, saya makanya hanya apa arti ketawa. dari ketawamu? Apa artinya? Kenapa Bang Juma? Apa artinya dari Kabur. kamu tertawamu? Emang gue boleh nggak boleh Nggak usah ketawa? haho. Dari Nggak tadi boleh Bang Zuma ketawa. sudah baik-baik melayani kamu, menjawab semua Iya. pertanyaanmu. Bagaimana Sekarang tadi kamu pertanyaan tentang saya dia. nggak Sekarang boleh kamu ketawa. pertanyakannya. Kamu mengatakan bahwa dia seperti kabur. Apa? Kamu framing dia. Ih, enggak. Saya hanya ketawa. Kenapa Tertawa Bang dengan Juma? apa tujuan masuk kamu tertawa? Deh, nggak boleh ketawa. Dade apa? Ya, sekarang nggak boleh ketawa. Ada yang melarang ketawa. Dalam Memang agama tidak apa yang ada, melarang memang ketawa? tidak ada, tapi jangan ditunjukkan kebotolanmu Itu di kalau sini. nggak ada- kalau nggak ada melarang. Tidak, memang nggak tidak ada usah. menunjukkan kamu tertawa itu terserah, Nggak usah tapi jangan pakai menunjukkan emosi kita, dengan Bung. mengatakan seperti begitu. Nggak usah pakai Alasannya emosi. apa? Kalau mau modal congor, ayo kita modal congor. Nggak Bang usah Jo, emosi. gini, Bang Jo. Saya Bang Jo, gini, hanya Bang Jo, Bang mengatakan Jo. Bang Juma sudah tidak ada di sini. Kalaupun Apa masalah tadi Ini kamu nih tidak Bang bilang Juma, begitu? nih Bang Juma. Ini Bang Dari Juma. mana kamu ngatakan begitu? Ini Bang Saya Juma, kamu menyimak jangan kok. Jojo, kamu jangan berani Kenapa? ceritain Mau orang nyerang di saya? belakangnya. Ini sekarang orang di depannya. Kamu tuh nih Apa sekarang salah- ngomong. Ini Bang Juma beneran. Apa salah saya apa? Ini sekarang ada Bang Juma. Kamu Apa yang suka kamu Iya, tertawa? kamu bilang Bang Juma apa? kabur, Bang Juma kabur. Ini Bang Juma nih. Terus orang Bang Bang Juma tadi Juma bilang nggak pernah kalau kabur, nggak ya. mau turun diturunin saya yang turun. Ya benar ya Pak, kabur dong. Ya astagfirullahaladzim. Bang. Ya, saya kabur dari orang Bahlul itu nggak masalah. Daripada saya maki-maki habis. Ya sudah, kalau abang sudah mengakui abang kabur ya sudah kan nggak ada masalah kan? Ya, saya Ayo. pergi. Saya pergi. Iya kan nggak ada masalah kan? Kebetulan saya juga saya dilaporin juga. Akunku itu tadi dilaporin. Ya sudah, kan abang sudah mengakui nggak ada masalah. Karena saya dihujat ini. Iya, ceritanya. tapi apa Karena arti abang ketawamu itu pergi. tadi seolah-olah namanya memframing orang? Apa tadi? Menunjukkan rasa kepuasanmu karena teman Pertanyaan saya bang, dalam agama mana ketawa itu Saya dilarang? tanya tadi apa tujuan dari tamu itu mengatakan seperti itu tadi? Nggak Iya, usah terlalu pertanyaan terbelakang saya kamu jawab. tutupi. Saya Dalam- tanya Udah sama biarin, kamu udah. balon. Dalam agama mana ketawa itu dilarang? Bang Oke. Juma udah mengakui kok. Ngapain sih? Oke, abang oke, ini? Jojo, Oke, oke. siap. Ya oke. Oke. Akun saya dihapus. Abang Juma saya kena dihapus. peringatan. Naik dia mah John. Turunlah kalau bising-bising. Yang di bawah Udah turun kalau laporin bising-bising. akun lah yang di bawah. Ini akun saya dilaporin tadi. Stephen, Gimana ya? Stephen. Ya, ya. Ya, agama apa? Agama Kristen. Oke, apa yang mau diskusi? Stephen. Ya, ya. Ya. Anda naik mau ngapain? Ya. Ya elah, diam. Udah Jojo, sekarang itu ada Bang Jumanya. Ngomong. Udah host, aku turun aja dulu, udah ngantuk. Ya, udah jelas kan? Cuma udah mengakui Bang Juma itu kabur. Udah. Bang. Apa lagi? Kenapa harus diketawain? Kamu salah kalau kamu mengatakan saya kabur. Bedakan saya pergi pamit dengan Kan Bang baik-baik Juma dengan tadi yang kamu. bilang bahwa saya Inilah, kabur ini- karena ada inilah orang yang kalau- begini-begini. Kan Abang Juma yang mengakui.
Kalau Saya omongan tidak itu, Bang, kabur. kita harus Bahlul, saya tidak kabur, setiap Bahlul. ucapan yang Saya kita pamit. ucapkan itu kita harus mengingat, Bahlul. Bang. Saya pamit, Bahlul. Bedakan antara kabur dengan pamit. Saya pamit. Makanya kurangi makan babi, jangan nyembah coba abang manusia. ingat tadi. Abang kan tadi bilang saya kabur. Kan tadi abang bilang saya Nenekmu kabur. Karena kiper, ada orang makanya ini kau kan jangan abang bilang. menyembah mantan mayat. Makanya otakmu nggak berfungsi. Saya pamit tadi, saya pamit. Mending saya turun kalau kamu nggak turun. Kalau tidak diturunkan host, saya turun. Tiba-tiba akun saya itu dilaporin, gitu loh. Aku gak dengar tadi. Aku gak dengar tadi Bang Juma ngomong gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yohanes di dalam Kisah Para Rasul 4:13 dikatakan idiot, kenapa dia bisa menerima wahyu? Kenapa dia menulis kitab banyak begitu? Apakah ada nabi? Teman kamu tadi sudah mengakui penulis kitab wahyu Yohanes itu adalah nabi. Apakah begitu? Dari mana penulis kitab Yohanes ini jadi nabi? Aneh-aneh Saya mau aja kabur kan? dulu mau kabur dulu. Ya udah kabur. Nah, itu baru kabur. Itu Iya, artinya kau pamit ngapain saya kabur. kabur Bang. Jadi saya nggak mau mengatakan yang sudah saya ucapkan, tapi saya menyangkalnya lagi. Saya nggak mau seperti itu Bang. Yang dikatakan kabur itu Bahlul tidak Saya kabur mampu. Bang, ini saya mau kabur. Ya, Tolong silakan dulu, Bang. Bahlul, pemakan babi silakan, silakan. Begitu, host. Tapi ingatlah, Kabur. jangan kau tidur di kandang babimu ya. Kau tidur di tempat tidur lah ya. Jangan kau kebiasaan. Ya. Bang Juma dari tadi emosi aja ya kan. Bukan emosi, Juma, saya jangan tegas emosi dong, Bu. sama orang Bahlul memang kayak gitu. Serem banget, Orang Bu. bodoh itu, orang Bahlul itu harus ditegasin supaya cerdas, supaya otaknya berfungsi. Paham? Bang Juma, Oke, Bang coba Juma saya dengerin Bang. Juma. Anggap saya adalah orang yang bahlul. Semua yang tapping di sini Bang, apa yang abang bilang, apa yang abang katakan dari saya bicara dari awal, semua yang tapping ini mereka semua dengar Bang. Apapun Ya, yang sudah, abang Bang Juma. katakan Sudah, sekarang Bang abang Juma. tidak Yang mengakui sebelah ataupun juga. seperti apa. Oke, Mereka anggaplah tahu kami Bang. orang bahlul. Udah, nggak usah kau turun Nah, aja itu sana, nggak usah. turun, kabur Ya udah, sana, kabur. turunin saya Kabur, host. kabur. Tolong turunin host. Saya mau kabur. Kabur sana, kabur sana, kabur. Ya, anggaplah kami orang bahlul ya, Bung Zuma ya. Saya bertanya Ya, kepada bukan Anda. dianggap lagi memang Bahlul. Siapa yang bilang kamu dianggap Bahlul? Memang kalian Bahlul. Kalau Iya, tidak kami Bahlul, nggak bahlul. mungkin Iya, kami Kristen. bahlul, benar. Paham? Kami bahlul. Sekarang orang yang bahlul itu baguslah. bertanya kepada Baguslah kamu akui itu. Bung Zuma yang pintar. Iya, oke, baik, terima kasih. Sekarang saya ingin bertanya ya, gitu. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan dia Apa yang di antara menjadi kita. manusia di sini? Yang menjadi manusia di sini apa? Firman. Firman itu apa? Sebentar, Bung. Ya. Saya jelaskan Oh, dulu, sebentar. nanti saya berikan Jelas waktu dulu, untuk menjawab. jelaskan Jadi dulu jangan firman itu pada apa? saat saya sedang Apakah firman menjajakan itu narasi adalah saya, ayam? dipotong-potong. Ayam menjadi Tidak manusia bisa atau berjalan apa yang menjadi diskusinya, Bung. manusia? Mohon maaf. Tunggu. Sebentar ya, Bung, ya. Saya Kita orang bahlul. ingin tahu. Kenapa Bung bertanya Menurut sama orang Anda bahlul? firman itu Orang apa? bahlul bertanya Firman sama itu orang pintar apa? dong. Firman itu apa? Enggak, kami bahlul, Bung. Jadi Ya, saya sebagai orang bahlul, firman itu apa? sebentar. Kok sebentar? Katanya bahlul, tapi kok pintar mengelak? Saya tanya, sebagai orang bahlul, firman itu apa? Enggak, biar kita jalan narasinya, Bung. Karena kalau Iya, di-stop makanya terus, supaya jadi narasinya tidak itu konteks betul-betul ya. bahlul, kau jawab Tujuannya kan dulu. saya ingin membuktikan Firman di itu mana apa? Yesus adalah Kenapa Tuhan. kamu nggak mau menjawab? Kenapa kamu nggak mau jawab firman Karena itu saya apa? bahlul. Kenapa? Saya bahlul. Nah, kalau kamu bahlul, kenapa kau naik di sini? Iya, kan saya Kamu ngapain? bertanya kepada Bung Juma yang pintar. Nah, kalau kamu mau diarahkan, kalau kamu merasa bahlul, berarti kamu mau diarahkan. Sekarang Sebentar, pemahaman oke, kita kamu lanjut, yang teman-teman ya, biar Bung Juma secuil itu, menjawab dengarkan, pertanyaan saya. manusia bahlul, dengarkan. Yohanes 1 ayat 14. Manusia bahlul, dengarkan, manusia bahlul, dengarkan. Pengetahuanmu yang seupil itu, yaitu mengetahui kemuliaan yang firman diberikan itu kepadanya apa? sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia Manusia dan kebenaran. bahlul, kutanya dulu. Yohanes 1 ayat 14 ini berkorelasi. Manusia bahlul, dengarkan saya. Firman itu apa? Memang benar-benar bahlul kan? Bertanya ke Bung. Saya ingin bertanya ke Bung. Kamu jawab dulu. Firman itu telah menjadi firman itu telah Yesus menjadi adalah hati firman Allah, kamu. firman yang menjadi manusia. Nah, firman menjadi manusia. Firman itu apa? Kok jadi manusia? Sperma. Firman itu sperma.
Bung tidak tahu firman itu apa, maka bertanya kepada saya. Iya, makanya saya tanya samamu, firman itu apa? Bung tahu tidak? Apa? Tahu tidak firman itu apa? Iya, firman itu apa? Makanya saya tanya samamu. Lah yang Bahlul saya atau Bung nih? Kok Bung nggak tahu firman itu apa? Yang Bahlul itu yang ditanya, firman itu yang menjadi manusia itu apa? Yang Bahlul yang Setahu bertanya saya dong, yang bukan menjadi ditanya. manusia itu, setahu saya menjadi Bung manusia itu adalah jangan terus sperma. berlari-lari dalam tentang apa itu firman. Sekarang saya tanya samamu, Coba Bung yang menjadi jelaskan manusia itu korelasi firman atau Yohanes sperma? 1 ayat 14 mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Oh, Berhubungan keren. dengan Yohanes 1 ayat 1 bahwa Keren. firman itu adalah- Keren. Nah, firman itu apa? Coba Bung jelaskan saja, silakan. Nah, firman itu apa menjadi manusia? Kok bawa data itu senang kali kamu kurasa? Sekarang saya tanya, firman itu apa? Loh, Bung Ayam. kan belum bisa menjelaskan narasi saya. Kalau Bung Loh, udah nanya ke kamu saya yang firman itu membawa apa. narasi, kamu yang membawa narasi. Ada muatan yang ingin kau pakai menipu di situ. Firman menipu? itu telah menjadi manusia. Nah, saya tanya, firman itu apa emang? Kok Bung menjelaskan dulu apa yang narasi yang sudah saya Firman jajarkan itu kepada nggak usah sebagai nangis. saya orang yang Tidak bilang usah saya menangis. Tidak usah Bung menangis. sebagai orang yang pintar jawab. Jika memang tidak bisa menjawab, bilang aja saya tidak bisa menjawab. Jangan Bung Ada narasi yang membuat kamu membawa. Ada narasi yang membuat kamu membawa Yohanes 1 ini nomor 4. Ada alasanmu membawa itu, yaitu menjadi manusia. Apa yang menjadi manusia itu? Firman. Apa menurutmu firman itu? Kok kamu bawa data itu? Firman itu apa rupanya? Oke, baik. Ketika saya menjelaskan firman itu apa, Bung bisa menjelaskan korelasi antara Yohanes 1:14 dan Yohanes 1 ayat 1? Bisa dong. Saya kan Deal? Iya, saya kan penginjil. Iya. Oke, baik. Biarkan saya orang yang dungu menjelaskan kepada Zuma yang sangat pintar Nah, bagus, apa itu kamu ngaku firman dulu, teman-teman bagus. ya. Bagus. Firman itu, Bung, firman itu adalah sebuah perkataan dari Allah. Wah, perkataan. Oke, perkataan ya. Ingat ya, jangan kau lari lagi nanti dari sana. Disebutnya firman. Ketika Allah berfirman, semua ucapan yang hidup keluar dari Allah itu sendiri disebutnya adalah firman, Bung. Oke. Seperti Jadi itu. perkataan ya. Perkataan ya. Bukan. Oke, saya deal dengan konsep saya pertama tadi, perkataan. Baik, silakan Bung langsung menjawab. Kamu menipu lagi kayak Paulus. Nah, sekarang kamu sudah mengakui bahwa firman itu adalah perkataan. Perkataan Allah, Bung. Apa? Perkataan Allah, jangan dihilangkan Allahnya. Oke, perkataan Allah, apakah itu Allah? Kok lari ini? Enggak, saya tanya dulu. Kita kan sudah sepakat bahwa firman perkataan yang menjadi manusia. Sekarang saya tanya, perkataan Allah apakah Allah? Perkataan Allah apakah Allah? Perkataan Allah itu adalah firman, dan firman itu keluar dari Allah. Perkataan Allah adalah firman. Tidak usah lagi bawa firman. Firman kita sudah sepakat firman itu adalah perkataan. Sekarang permasalahannya adalah apakah perkataan Allah itu adalah Allah? Jawab. Ya. Oke. Ketika Allah berkata, ayam. Apakah Allah adalah ayam? Tidak seperti itu analoginya, Bung Zuma. Ini bukan analogi. Kamu mengatakan Tidak seperti itu analoginya. Dengarkan. Sekarang Anda seperti ini. Saya bertanya, boleh saya bertanya? Jangan Anda terus bertanya. Boleh saya bertanya? Bung, Anda Boleh saya bertanya tidak? Anda mengatakan perkataan Allah adalah Allah. Ketika perkataan Allah mengatakan ayam, berarti perkataan Allah adalah ayam, berarti Allah Ayam adalah Allah. Seperti itukah pemikiran Bang Zuma? Seperti itukah pemikiran orang yang sangat pandai? Lalu apa? Kan ketika Tuhan mengatakan ayam, maka Tuhan sama dengan ayam. Ayam itu bukan perkataannya, Bung. Ayam itu bentuk apa yang terjadi setelah perkataan itu. Beda. Tunggu. Makanya kamu harus belajar. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 55 nomor 11, yang disebut firman itu adalah yang terlontar dari mulut. Oke? Apa yang keluar dari mulut Tuhan, itulah yang disebut firman. Apa yang beda dengan narasi saya tadi? Apa bedanya, Bung? Oke. Perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, itulah perkataan. Dengar? Kamu mengatakan tadi perkataan Tuhan adalah Tuhan. Oke ya? Betul ya? Iya. Nah, ketika perkataan Tuhan mengatakan guguk, Lalu gugur adalah Tuhan. Tidak begitu. Lalu tadi apa yang tidak kamu seperti narasikan? itu.
Tadi apa yang kamu narasikan? Sekarang saya barusan? bertanya. Saya Tunggu, bertanya kepada Bung Zuma. Tunggu. Perkataan, definisi perkataan itu apa menurut saudara? Tadi kan Allah itu, Tuhan itu adalah perkataan. Perkataan itu adalah firman. Firman itu adalah perkataan, dan perkataan Tuhan adalah Tuhan. Sekarang apa perkataan itu menurut saudara? Perkataan adalah Firman itu adalah apa yang dilontarkan oleh Allah. Enggak usah lagi perkataan adalah. Kenapa Bung melarikan konsepnya kemana-mana? Kita stay di pembuktian bahwa Yesus adalah nanti kita Allah, akan gitu loh. kembali. Nanti kita akan kembali. Tidak usah Perkataan lari-lari. adalah. Bung nggak usah ajak saya lari Perkataan kan nanti adalah perkataan telah menjadi daging. Sabar. Sekarang perkataan adalah bahwa kita menunjukkan Yesus adalah Tuhan, gitu loh. perkataan. Tunggu. Perkataan adalah Bung tidak usah muter-muter di perkataan adalah perkataan adalah, Bung. bukan mutar-mutar. Masalahnya perkataan ini nanti menjadi Yesus. Makanya saya tanya, perkataan adalah Perkataan Allah adalah firman Allah. Apa yang dilontarkan oleh Allah itu adalah firman. Berarti apa yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan. Saya tidak mengatakan mulut ya. Apa yang dikeluarkan atau dilontarkan oleh Allah. Ya kan Tuhan itu berkata melalui mulutnya. Oh jadi Allah punya mulut gitu. Lah, Yesaya 55 nomor 11. Apa yang dilontarkan atau dikeluarkan oleh Allah, kita kan nggak bisa lihat wujud Allah, Bung ya, kecuali ketika Allah nggak usah kamu lebay. Tuhan kamu itu nggak bisa dilihat tapi dibunuh. Nggak usah lebay kali, nggak usah lebay kau. Tuhanmu itu pernah jadi mayat. Jadi nggak pernah mulut Tuhan kau itu pernah ditampar sama tentara Romawi. Jadi saya tarik lagi ya lingkarannya. Gini. Dengarkan. Disinilah kekacauan konsep ketuhananmu. Kau katakan tadi firman itu menjadi daging. Apa yang ingin kau jual di situ? Tuhan menjadi daging. Tuhan menjadi manusia. Itu yang ingin kau jual. Tapi ketika saya tanya, apa perkataan itu? Kamu kelonjotan kan? Apa perkataan itu? Lah saya jawab, perkataan adalah firman Allah. Apa yang dikeluarkan oleh Allah itu disebut Justru yang saya tanya ini, apa firman Allah itu? Firman Allah adalah perkataan Allah yang dilontarkan Allah. Kenapa Bung balik perkataan Allah? Oke. Perkataan Allah. Oke. Tetap di sini teman-teman. Karena Bung Zuma nggak berani keluar dari zona ini. Oke. Sekarang ketika firman Allah mengatakan jadilah terang. Apakah terang itu adalah Tuhan itu sendiri? Perkataannya Bung. Terang itu bukan perkataan. Terang itu adalah sebuah hasil dari firman Allah. Oke, perkataan. Apa yang menjadi matahari? Pada mulanya matahari itu perkataan Tuhan atau bukan? Firman Allah. Ya, firman Allah. Yesus firman ini apa? Allah itulah jadilah mataharinya. Tapi ketika matahari ini jadi, matahari ini bukan lagi firman Allah, tapi matahari terciptakan oleh firman Allah gitu loh, Bung. Oke, bagaimana dengan Yesus? Bagaimana dengan Yesus? Yesus adalah firman Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi maksud kamu beda antara matahari dengan Yesus. Beda. Jadi menurutmu Yesus dan matahari itu beda dari segi firman? Beda. Lo beda dong, Mat. Begini, boleh Bung kasih saya waktu? Silakan. Coba terangkan ketika bedanya. Allah berfirman, jadilah matahari, jadilah terang. Yang disebut firman itu, Bung, ketika ini, tanda kutip, jadilah matahari. Ketika matahari sudah jadi, matahari ini bukan firman Tuhan, tapi matahari ini tercipta karena adanya firman dari Allah. Oke, yang baik. disebut Allah itu adalah firman-Nya, bukan apa yang terjadi gitu loh. Oke, baik. Ingat itu, catat itu pengakuan saudara ya. Sekarang saya tanya, ketika Gabriel datang kepada Maria, apa yang disampaikan oleh Maria? Apa yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria? Perkataan Tuhan atau perkataan iblis? Wahai Maria, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Itu firman Tuhan atau firman iblis? Firman Tuhan. Yang keluar dari mulut Tuhan, betul? Iya. Oke. Kalau saya menarasikan bahwa Yesus itu pada mulanya adalah firman Tuhan yang diantarkan oleh Gabriel, lalu kemudian firman Tuhan itu menghasilkan sebuah ciptaan bernama Yesus, apakah itu salah? Bagaimana, sorry? Saya belum menangkap. Anda sudah mengakui
Matahari berasal dari firman. Firmannya adalah jadilah terang. Jadilah terang itu adalah firman Tuhannya. Yesus itu, matahari itu adalah hasil daripada firman Hasil Tuhan. daripada firman-Nya. Oke, ya, setuju. Sekarang, ketika Gabriel datang mengatakan, hamil, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Gabriel menyampaikan kabar Gabriel dari Allah. Ingat ya. Iya. Tuhan menginginkan engkau hamil. Oke, lalu? Oke? Nah, lalu hasil dari firman yang disampaikan oleh Gabriel membuat Maria hamil. Apakah Anda setuju? Tidak. Nah, tidak. Tidak Lalu seperti apa? itu. Lalu apa? Anda ingin Artinya mengatakan kalau bahwa begini, Bu. Anda ingin mengatakan Artinya kalau apakah Anda dengar. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu keluar dari mulut Tuhan, jatuh dari langit? No, enggak. Nah, lalu Bung harus kenapa Anda tidak bedakan. mengakui? Kenapa Anda tidak mengakui Yesus ini adalah hasil dari firman yang disampaikan Gabriel kepada Maria? Kenapa? Bung harus, sekarang saya bertanya. Sekarang saya bertanya. Nabi-nabi itu datang ke dunia meneruskan firman Tuhan tidak? Memberitakan firman Tuhan Iya, tidak? betul. Makanya Yesus Lalu mengatakan, ketika dia berfirman, apakah dia adalah Allah? bukan. Bukan. Yes, betul. Bung tidak bisa samakan. Bung Loh. tidak bisa mengeneralisasi Bagaimana? semua nabi-nabi dengan Yesus. Karena Yesus Dengarkan. firman Maria, yang ini, Bung. dengarkan saya. Maria itu manusia perawan, manusia yang tidak tahu menahu. Itu loh, Bung. Dengarkan. Maria itu adalah manusia yang tidak tahu menahu tentang apa yang Tuhan kehendaki. Seketika Gabriel datang kepada dirinya, Gabriel menyampaikan firman. Hasil dari firman itu, Yesus dicipta menjadi seorang manusia. Terus kenapa Anda menolak itu? Yesus diciptakan bukan hasil dari... Tidak. Bung, dengar ya. Firman itu Apa? telah menjadi manusia, bukan firman itu menjadikan manusia. Paham tidak? Loh, apa yang perkataan itu telah Firman menjadi itu matahari? telah menjadi Dengarkan. manusia. Perkataan Bukan firman itu telah menjadi. menciptakan manusia. Bung harus Perkataan paham dulu itu konteks telah- di sana. Firman itu Pertanyaan telah saya, menjadi. dengarkan. Jangan sampai Anda saya katakan betul-betul bahlul Anda ini. Ini sepertinya terbalik deh, bukan saya yang bahlul kayaknya. Loh, saya tanya sama Anda, yang menjadi Yesus ini perkataan Tuhan yang menjadi Yesus atau apa yang Ayo. ada di dalam rahim Maria? Dengarkan dulu. Bung salah, Bung salah, tidak sesuai dengan yang pertama. Harusnya pertanyaan Bung seperti ini. Apakah firman itu yang menjadikan Yesus atau Yesus itu yang lahir dari kandungan Maria? Seperti itu maksudnya. Bukan begitu. Sekarang Balik lagi. Sekarang Anda mengakui bahwa matahari itu adalah hasil daripada firman. Ya, Betul? betul. Oke. Nah, sekarang Yesus ini hasil dari siapa? Yesus ini bukan hasil dari firman, tapi Yesus Lalu telah kenapa menjadi Yesus firman. kalau Yesus dengarkan, Bukan kalau firman Yesus menjadikan bukan Yesus. paham dengarkan. tidak? Oke. Kalau Yesus bukan hasil dari firman, lalu kenapa dia mengatakan bahwasanya aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Ya, terus? Cek. Loh, kok terus? Kamulah yang jawab. Kenapa Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku? Karena kehendak Bapa. Berarti, kalau kehendak Bapa, berarti Yesus ini adalah ciptaan. Tidak seperti itu konsepnya. Loh, kok Bung nggak tidak bisa seperti langsung menafikan seperti itu. Oh, tidak seperti Yesus itu. dan Bapa itu adalah satu, Bung. Hakikat yang sama. Sama-sama Allah. Yesus datang itu cerminan dari Bapa sendiri. Mengerti gak, Bung? Jadi analogi seperti ini, Bung. Seperti Bung berkaca. Ada parah. Apa yang ada di kaca ini tidak bisa bertindak. Tidak bisa kalau tidak apa? sesuai dengan perintah, Bung. Gitu loh. Paham tidak? Bagaimana Anda mengatakan kemudian Yesus ini jelas-jelas Yesus mengaku, Bung, aku 30 datang. menit di sini Bung belum menjawab narasi saya. Bung malah terus bawa saya muter-muter kemana-mana. Ini Bang Zuma nih ngejebak Jawab dulu terus. narasi saya, Kak maka Bang saya Kevin akan gak balas jadi lagi. bertanya nih. Yesus, Anda kan membawa narasi tuh 1 Yohanes 14. Tapi Bung belum menjawab narasi saya dari tadi. Bung hanya membawa saya ke Narasi yang Coba mana? dengerin Narasi yang pertanyaannya mana? dulu Bang Zuma.
Coba. Tolong diturunkan dulu Kacau ini. kau. Narasi yang saya diturunkan yang jajarkan. saat ini, diturunkan. Coba jawab. Siap Kurunda. Masih mau. Ketika kita berdiskusi, kita harus Apa poin deh. pertanyaan saudara? Apa pertanyaan saudara yang tidak bisa saya jawab, yang belum saya jawab? Oke, Bung jawab ya. Nanti kita baru bisa ada diskusinya, Bung. Oke? Saya ulangi Iya. lagi. Oke, baik. Oke. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Nah, perkataan itu telah menjadi manusia ya. dan Perkataan kita ya. telah melihat Oke. kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Oke. sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia kebenaran. Nah, Oke. firman ini, Bung, berkorelasi. Gak usah Google lah kalau lagi debat kayak gini. Silakan Bung jelaskan. Jadi apa maksudnya firman Apa yang itu mau adalah? dijelaskan? Kamu sambil Google jadi enggak kedengaran suaramu. Saya sambil buka Alkitab, Bung. Iya, kalau lagi dialog kayak gini, ya kamu pelajari dulu Bibelmu baru kalau datang berdebat. Suaramu hilang. Kamu tanya Tidak, apa saya tadi? buka Alkitab tadi. Saya buka Alkitab. Oke, silakan Bung. Bibel, Silakan saja, Bibel. nggak usah lari kemana-mana, Bung. Iya, bagaimana saya mau menanggapi kamu suaramu nggak ada? Kuceluk, nah hilang lagi kan? Dasar. Dikira dia ngomong, Bang Juma denger. Ini Mas, ini ada kan? Ini ada ya. Oke, Iya, kamu nggak baik, usah saya ulang, nge-Google saya ulang ya. lu. Nggak Yohanes usah. 1 ayat 14 Baca tadi Bibelmu tuh ya, aja. yang firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Yohanes 1 ayat 14 ini berhubungan dengan Yohanes 1 ayat 1, Bung, di mana dikatakan bahwa firman itu pada mulanya adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ingat, Bung, garis bawah Iya. ini, firman itu Oke. adalah Allah. Boleh nggak saya rubah firman Allah di situ sebagai Theos? Aduh, Bung, kita apa yang sudah ada aja, Bung, dijajarkan dengan Ya, terjemahan karena itu Indonesia, kita karena ambil itu terjemahan Indonesia, Bung. penghinaan. Nggak usah bawa Itu- lagi pelintir Itu kemana-mana, Bung. penghinaan, itu penghinaan bagi kami umat Islam. Boleh nggak Ya, saya nanti ganti muncul Theos? lagi nih, Allah proper name, Allah adalah nama ini. Ini bukan Boleh menjadi tidak saya perdebatan ganti panjang. Theos di sana? Boleh nggak saya ganti Theos? Atau Ini Yahweh? Boleh ganti Yahweh? Oke, terserah Bung deh. Boleh. Silakan deh. Boleh saya ganti Yahweh tidak? Silakan deh, bebas. Terserah Bung deh. Oke, Saya oke, akan oke. Bung deh. Oke, baik. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Yahweh. Dan perkataan itu adalah Yahweh. Nah, di data nomor 14-nya, kenapa tertawa? Lucu ya? Tuhanmu Firman itu Yahweh adalah atau Yahweh, Allah oke, sih? terus? Tuhanmu Yahweh atau Allah sih? Ya, Bung lari-lari lagi ke sana. Enggak, saya tanya dulu. Tuhanmu Yahweh atau Allah? Kok nggak pede pakai Tuhanmu? Bung, Kok lari? sebelum agama Muslim muncul saja, sudah banyak orang menggunakan kata Allah, Bung. Nah, mana duluan kata Allah dengan kata Yahweh? Nah, ini berbeda lagi nih. Ini beda konteks Enggak, lagi, Bung, debatnya. supaya kamu jangan mengikuti Debat cara itu Paulus, di konteks- licik. di Supaya konteks- kamu nggak supaya kamu tidak mengikuti cara Bung, pendiri belajar agamamu. cara berdebat yang Licik. baik. Jika Bung ingin menjadi kamu yang harusnya seorang belajar. pendebat Sekarang- Muslim yang baik, Sekarang saya Bung tanya, ikuti dong sekarang Islam kau jujur aja dulu, kau jujur dulu. Cara Tuhanmu mereka itu, debat tidak Tuhanmu seperti ini itu ketika pendeta ngomong sebenarnya, tiba-tiba dipotong. Tuhanmu itu sebenarnya Di bawah Yahweh saling atau bersama, Allah? Bung akan bisa debat-debat ke meja-meja perdebatan yang benar-benar dilek. Oh, nggak bisa, Dan nggak yang bisa. Kamu harus luar biasa, mendudukkan nggak dulu bisa. perkara Tuhanmu. Bung akan Tuhanmu terus itu stereotip Yahweh seperti itu, Bung. atau Kalau Bung Allah? punya sifat attitude Itu dulu, debatnya itu seperti dulu. ini. Kau nggak usah berpanjang lebar. Kalau kamu percaya diri akan Tuhanmu, dengan tegas kau akan mengatakan Tuhanku adalah Yahweh. Bung, Kenapa jawab harus kau dulu ngaku-ngaku saja Tuhannya pertanyaan, Islam? Bung. Tidak Kenapa? usah lari kemana-mana. Loh, saya nggak bisa lari kemana-mana dulu kalau kamu masih Bung, membawa nama Tuhan jawab dulu saya. Nggak bisa. penjajahan saya ini. Saya menjajakan narasi Sekarang saya ini. tanya samamu, Silakan Tuhanmu itu Bung yang buka mana package sih? ya, Bung nih, Pak. Tuhanmu Bung itu nikmati, yang Bung jelaskan mana? kepada Tuhanmu kami itu semua. yang mana? Tidak usah Tuhanmu itu bahas yang A, mana? B, C, D, dan lain. Tuhanmu Silakan. itu yang mana? Yahweh atau Allah? Silakan. Iya, Bang Tuhanmu Zuma dari itu- tadi banyak ngawur kemana-mana. Tuhanmu itu Yahweh atau Bung Zuma Allah? jawab Itu saja dulu. pertanyaan saya di sini, silakan. Itu dulu. Tuhanmu itu Allah atau Yahweh? Terjemahan, Bung. Terjemahan dari apa? Dari kata apa? Dari kata Yahweh. Yahweh bahasa Arab atau bahasa apa ini?
Nah, nanti kita beda lagi deh. Kalau kita bahas lagi beda lagi. Jadi gini Enggak, ya. makanya saya tanya Alkitab kita samamu. ini adalah Makanya saya tanya universal, samamu. bro. Hei, Jadi dengarkan, ketika dia dengarkan. masuk ke dalam banyak bangsa, dia oleh para Jangan kau ahli, oleh habiskan para waktu pakar saya. penerjemahan, Jangan kau habiskan diartikan waktu sesuai saya. dengan Sebelum saya konteks suruh host Alkitab, turunkan, jawab pemahaman pertanyaan Alkitab. saya. Dengarkan, kalau saya suruh host turunkan kamu nanti, kalau kamu bahlul juga. Anda saja Tuhan belum kamu itu menjawab pertanyaan dengarkan. saya. Tuhanmu itu Yahweh atau Allah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini ketika Bung sudah menjawab narasi saya. Saya tanya dulu, Tuhanmu Yahweh atau Allah? Jawab dulu, Bung. Host, turunkan host. 40 menit Bung tidak menjawab narasi saya. Host, turunkan. Bahlul. Bagus. Begitu Siap, dong. Gurunda. Nggak usah tinggal orang-orang yang bahlul di Komal ini. Kita mau orang yang mau belajar. Bayangkan aja coba. Coba tanya saya. Tuhanmu itu Yahweh atau Allah? Coba tanya saya, host. Bang Juma, Tuhan Abang Yahweh atau Allah? Allah. Saya tidak akan mungkin tidak mau mengingkari Tuhan saya. Lah dia ditanya Tuhanmu Yahweh atau Allah. Jangan kawan, apa ini orang kayak begini? Bahlul, makanya kurangi makan babi. Ya kalau dia makan babi bang, takutnya dia makan anjing. Nah inilah kalau anak dari hasil zina ya kayak begini. Otaknya nggak berfungsi. Bapaknya tidak sunat, dia dikandung dari hasil kepala yang tertutup helm, makanya otaknya nggak berfungsi karena kepalanya tertutup. Kepala bawah tidak disunat, kepala atas juga tidak disunat. Kepala bawah tertutup, kepala atas tertutup. Masuk gereja lepas sandal, masuk gereja tidak lepas sandal tapi lepas otak. Itulah kalian. Orang mau menjelaskan, pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Yahweh. Dan perkataan itu adalah Yahweh. Nanti apa? Perkataan itu telah menjadi manusia. Boleh enggak saya tukar? Yahweh telah menjadi manusia. Boleh enggak? Pasti dia akan mengatakan, tidak boleh. Berarti antara firman dan Yahweh beda. Tapi bagi mereka tuh satu bang. Nah, kalau satu kenapa tidak bisa Yahweh menjadi manusia? Katanya gak muat bang dunia ini, gak mungkin katanya. Iya, makanya cebok air 1 sendok biar berfungsi. Aldo, kenapa diam aja Aldo? Ngomonglah kau Aldo. Ya, Ya, apa mau kau tanggapin? Kamu Kristen kan? Kristen. Apa yang kamu tanggapin? Ayo. Ya, yang aku mau tanggapi. Mau kemana? Tadi kan terlalu banyak pertanyaan yang diumbarkan di sini, tapi nggak terlalu paham juga. Tapi yang mau ditanya, maksudnya temanya apa dulu nih? Ya tanya aja, gak ada tema-temaan. Tadi Bang Juma ngomong itu, nah tanggapin aja. Pada mulanya adalah perkataan. Firman. Perkataan itu bersama-sama dengan Yahweh. Perkataan itu adalah Yahweh. Dan Yahweh itu telah menjadi manusia. Betul? Yahweh. Kan di kitab, kan tadi kan di kata abang yang tadi kan. Firman itu Iya. Ya, firman itu kan Allah sendiri kan? Nah, Bukan berarti Yahweh. Tuhan saudara ini Yahweh atau Allah? Kan di situ kan di Alkitab kan dituliskan Allah telah, maksudnya firman. Allah telah menjadi, gimana ya? Begini. Tuhan saudara itu Yahweh katanya. Kalau Allah itu kan Tuhannya umat Islam. Tuhannya agama Islam. Iya. Emangnya Tuhannya agama Islam tuh Allah? Betul. Allah atau Allah? Ya, Allah. Tapi kalian baca Allah. Kenapa? Karena kalian adalah agama licik. Agama licik yang bagaimana, Bang? Soalnya kalau di bukan agama, ajaran Kristen, dengarkan. Kalau bukan agama licik, kenapa kata Allah dibaca Allah? Kenapa? Ejaan apa yang kamu pakai? Ejaan apa yang itu kamu bahasa pakai? dari mana lagi? Maksudnya gini, baca dari mana lagi yang katanya Allah?
Kan jelas-jelas di situ Allah. Saya tanya dulu, terjemahan yang Anda gunakan itu, kata Allah itu dari mana asalnya? Terjemahan. Nggak tahu juga, Bang. Soalnya itu nggak terlalu. Nah, itulah hebatnya agamamu. Asal kau imani saja, kau tidak tahu. Tapi kan jelas-jelas di kitabku kan tulis Allah. Kan itu yang aku percayakan. Oke, Allah itu apa? Apa itu Allah? Dari mana itu asalnya? Ambil dari mana kata itu? Itu bukan bahasa Indonesia loh. Kata Allah itu bukan bahasa Indonesia. Ya dari mana kata itu? Kalau memang Anda tahu. Ya dari Al-Quran. Dari mana lagi? Dari Al-Quran. Emangnya dari mana? hanya Al-Quran aja yang tulis bilang Allah. Ya terus di mana? Selain daripada Al-Quran di mana lagi? Ada kata Allah. Di Alkitab juga ada. Dari mana Alkitab mengambil? Kitab mengambil dari mana? Ya di dalam Alkitab sendiri ditulis Allah. Dari mana kitabmu ambil kata Allah ini dari mana? Ya di dalam Alkitab, abang lihat sendiri aja di dalam Alkitab Ya, ada tulis kan Allah. kitab Anda itu dituliskan nanti di tahun 1954. Sebelumnya kan tidak ada. Sebelumnya kan bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda itu tidak ada kata Allah. Nah, sekarang ketika dia masuk ke dalam bahasa Melayu, ada kata Allah. Dari mana diambil kata Allah itu? Kata Allah atau Allah? Apa? Kata Allah atau Allah? Kata Allah dari mana diambil itu? Kata Allah itu ambil dari mana? Abang bilang dari bahasa Melayu, kok bisa kata Allahnya ada di situ? Ketika kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, muncul seketika tiba-tiba ada kata Allah di sana. Nah, ini dari mana? Dari mana diambil ini? Kata Allah ini ambil dari mana? Aku nggak terlalu paham sejarah ya. Tapi yang aku tahu sih tentang Alkitab, di dalamnya itu tertulis Allah. Iya, makanya. Di setiap bacanya pas tulisan Allah. Makanya, Allah. karena tertulis ada di dalamnya inilah, makanya ditanya dari mana rampok kata Allah ini. Ya sesuai kepercayaanku sendiri ya. Ya Allah itu memang tertulis di dalam Alkitab. Tapi yang perjalanan yang abang bilang dari Malaysia, Malaysia apalah, dari bahasa Melayu. Bang Aldo, makanya saya katakan gunakan aja bahasa aslinya kitabmu. Kenapa sih nggak mau? Sebut aja Theos. Kalau bahasa asli abang kan, kalau Allah kan itu kan nggak sinkron bang. Kenapa nggak sebut Allah aja? Allah kalau dilatinkan kan tulisannya Allah, paham? Oke. Nah sekarang saya kasih Anda bahwa di dalam original teks kitab saudara, penyebutan yang ada di Yohanes 1 itu Theos. Kenapa Anda tidak gunakan Theos? Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Theos. Perkataan itu adalah Theos. Kenapa Anda tidak menggunakan kata Theos? Jijikkah dengan nama Tuhan Anda sendiri? Enggak jijik. Ya, kalau enggak jijik, kenapa Anda tidak gunakan? Kenapa lebih ke Islam-Islaman? Ke Islam-Islaman? Di mana? Enggak ada di situ bilang ke Islam-Islaman. Itu adalah huruf Latin daripada Allah, kucuk. Allah. Bisa baca nggak Allah? Allah itu lafal Arabnya, lafal Latinnya itu Allah. Ya, ini di Indonesia, bro. Bukan di Allah Arab itu bukan bahasa Indonesia, bro. Ya, bukan di Indonesia ditulis di situ Allah. Loh, itu bukan bahasa Indonesia. Gimana sih anak ini? Kenapa ditulis di Indonesia Allah? Itu cara penipuan lembaga kitab menipu kamu sendiri. Kenapa ada Tuhan yang umat Islam disebut di dalam? Kenapa? Theos. Kenapa? Theos. Ya kan Theos nama Tuhan. Saya Allah. Itu bahasa Arab itu, Bung, yang dilatinkan. Bahasa Arab. Iya. Nggak ngerti dia. Nggak percaya aku. Setahu saya.
Kalau Theos aku nggak terlalu tahu. Itu kayak nama. Sekarang begini, ada tidak? Itu kan kitabnya orang Hindu kan bahasa Indonesia, ada terjemahan Indonesianya. Ada tidak kata Allah di dalam kitabnya orang Hindu? Nggak tahu bang. Saya bukan orang Hindu. Ya, siapa bilang kamu orang Hindu? Ada tidak Nah itu bang. Apa? ada tidak kata Allah di luar daripada agama Kristen? Gimana bang? Ada tidak kata Allah? Ini susah kali lah orang Kristen ini, bah. Nggak ada mau jujur-jujurnya. Jujur lah bang. Aku jujur bang. Hanya gara-gara malu Tuhannya Theos harus pinjam kata Allah dalam Al-Quran. Gimana sih teman-teman saya ini? Siapa yang minjam? Kamu minjam bang. Tuhanmu itu sebenarnya siapa Setiap sih? kata di dalam Alkitab itu kan tulis Allah, dan Allah itu pasti udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan sudah diterjemahkan berarti sudah ada di dalam Alkitab, di Alkitab Indonesia. Ya udah, Allah itu artinya apa? Allah itu artinya apa? Allah itu artinya apa? Allah artinya firman. Hah? Apa? Ini. Nggak tahu juga bang. Setahu saya Allah. Ya aku kan nggak terlalu mengerti. Aduh, capek. Aduh ya Allah, capek bener yang Naden. Aku agama Kristen, tapi aku nggak terlalu mengerti agama. Ya sudahlah, kalau nggak mengerti belajar lagi lah dulu. Setidaknya saya tahu Tuhanku. Gimana? Tapi setidaknya aku tahu Tuhanku gitu. Loh, yang mana tuh yang kau ketahui tentang Tuhanmu? Tuhanmu yang mana? Lo kok kamu ngakui Tuhannya umat Islam kok? Saya nggak ngaku Tuhannya umat Islam. Tuhanku ya. Lalu Allah itu apa? Allah itu apa di dalam kitabmu? Kok ada di situ? Kan di situ tulis Allah. Ya aku percaya lah Allah itu Tuhan. Iya, Allah itu apa? Allah itu Tuhan yang menciptakan. Nah, itu tahu. Itu tahu. Allah ini bahasa apa? Ya bahasa nggak tahu bahasa dari mana ya. Intinya saya tahu tuh bahasa Allah. Kalau Tuhan bahasa apa Tuhan? Bahasa Indonesia. Tuhan. Kitabmu diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, terus kenapa Anda menggunakan kata Tuhan? Tuhan Allah. Habis. Kan itu diborong semua. Tuhan Allah. Jadi kamu sudah Islam berarti. Kalau kamu sudah mengakui Allah itu Tuhan, berarti kau sudah hampir masuk Islam itu. Kan di Islam nggak percaya sama Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Nah itu. Tiada Tuhan kalau selain aku Allah. percaya Tuhan dan Allah. Loh. Allah ini apa? Allah ya Tuhan. Tuhan lah Allah. Abang bingung sendiri kan? Nah, Allah adalah apakah Tuhan. itu Allah dan Tuhan itu Islam? Nah, berarti mungkin, kan? Ada Tuhan nggak selain Allah? Hah? Kenapa ada bang? Tuhan nggak? Ada nggak Tuhan selain Allah? Ada Tuhan selain Allah. Bukannya abang nggak percaya Tuhan selain Allah? Ya berarti Tuhan hanya Allah kan? Ya, Tuhan dan Allah. Diborong semua, diborong. Maksudnya apa ini? Abang nggak nyampe abang. Tuhan dan Allah sama. Ini Allah ini artinya apa? Allah ini artinya apa? Abang nanya, abang udah tahu. Allah itu, nah gue nanya balik. Allah itu apa? Allah itu adalah nama Tuhan dalam agama itu abang tahu. Itu abang tahu. Iya, Allah itu adalah nama Tuhan di dalam agama Islam. Nah itu abang tahu. Nah terus kenapa Anda gunakan sementara Anda bukan Islam? Karena aku tidak menggunakan tiada Tuhan selain Allah. Kalau aku menggunakan tiada Tuhan selain Allah, berarti itu sudah salah. Aku sudah masuk ke Islam. Bang Juma kali ini lucu banget bang. Ini obatnya kira-kira apa bang? Baygon. Salah bang.
Tidak lah bang. Kenapa saudara malu mengakui Tuhan Anda Theos? Saya tidak malu mengakui. Ya udah kita ganti Theos ya berarti ya. Theos. Daripada Anda menyebut nama Tuhan yang umat Islam sementara Anda Kristen, kita ganti ya. Tuhan. Pada mulanya adalah perkataan itu bersama-sama dengan Theos, dan perkataan itu adalah Theos. Theos itu Gitu apa ya. bang? Hah? Aku juga pasti dia Theos itu nanya apa kayak bang? gitu. Tahu Sumedang. Oh berarti abang ajarannya salah bang. Abang yang menyesatkan saya dong bang. Kalau abang mengajarkan kayak gitu berarti abang salah. Udah menyesatkan saya. Weh, Bade. Woi, Pak Bade. Abang udah salah. Mamanya Abang anak-anak. menyesatkan saya. Mamanya anak-anak kata Bang Juma. Aduh, Aldo. Tidak bisa. Astagfirullahaladzim. Aldo, Aldo, aku mau nanya nih. Sorry Bang Juma ya, saya potong yang Bang Juma ya. Gini, Aldo, saya mau bertanya Makasih, kepadamu. Nih, di dalam kitab suci kamu tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, kata Allah ini diambil dari bahasa apa? Abang, kalau abang menanyakan kayak gitu, aku tidak tahu sejarahnya. Sejarah. Astagfirullahaladzim. Sejarah. Abang Jadi mengatakan tentang Allah itu ambil dari bahasa mana? Saya tidak tahu. Ambil dari Nah, mana? makanya Allah ini dijelaskan tadi bahwasanya adalah sebuah nama. Nama dari Tuhannya orang Islam yang berdasarkan dari huruf hijaiyah yaitu alif, lam, a dan h. Nah, di situ tidak bisa diartikan kembali karena Allah itu adalah nama. Sementara di dalam kitab Anda adalah Theos yang berarti adalah Tuhan. Bukan. Nah, di dalam Islam Allah itu bukan sebuah arti karena itu adalah nama. Itu. Makanya kami bertanya, Allah yang tertulis di dalam kitab Anda itu berasal dari mana? Ya berdasarkan dari Alkitab lah, yang ada di Alkitab. Abang mau nanya kayak gitu ya, saya tidak tahu. Gini Aldo, saya mau tanya sama kamu. Aldo, ketika ada terjemahan, berarti ada sumber terjemahan. Pernah nggak Iya, terpikirkan olehmu? kalau abang tanya perjemahan, saya tidak tahu karena saya bukan perjemahan. Iya, dengerin dulu, ikutin aja dulu. Jangan Oke. itu, minum dulu bodrek 2 botol di situ ya. Jangan Kalau bodrek nggak ada, Bang. Oh ya udah, Paramex pun jadi. Kalau nggak ada rasa baygon, rasa jeruk nggak apa-apa. Ya itu abang minum duluan baru aku coba ya bang. Udah 5 kali aku minum, masih sehat walafiat, alhamdulillah. Masih sehat. Oh makasih bang. Soalnya aku nggak biasa minum kayak gitu bang. Iyalah, karena udah ketahanan uji. Nah, jadi kalau Berarti abang yang ketika lagi ada mabuk. ini, dengerin dulu, jangan bocor kanan kiri kau. Oke. Ketika ada terjemahan namanya sumber terjemahan yang kau baca itu berarti ada sumber terjemahannya. Udah paham? Ada sumber terjemahannya. Oke. Oke, sudah paham ya. Udah pegangan kau kuat-kuat di situ. Udah pegangan kuat-kuat bang. Oh iya, Lanjut bang. oke ya. Lanjut. Jadi, nah di dalam Bang sumber Juma di terjemahan bawah itu, ada Suryato Lase yang pernah naik, dia ngamuk-ngamuk bang. nah Kenapa dia ngamuk? Kemarin pernah diskusi naik-naik ngamuk-ngamuk, dia minta naik nih sekarang. Aduh. Udah naikkan aja kalau mau ngamuk lagi ya. Ada Tidore. Nanti Tidore yang kasihkan dalam Twitter. Suryato Lase. bisa nggak diem 3 hari 3 malam saya gurunda nasi kalau udah cerotol. Ya dilanjut tadi. Silakan. Nah, makanya itu kenapa tadi Gurunda mengatakan ada kata Theos pengganti kata Allah itu kan miliknya Lah, dari nggak ada. Islam itu. Nah, makanya itu kamu tahu nggak sumber terjemahan Alkitab lagi Bible-mu itu dari mana? Abang, kan aku udah jelaskan dari awal. Aku tidak tahu terjemahannya. Dari mana? Ya Dan nggak aku suruh juga kau menerjemahkan semua asal sumber terjemahannya karena aku yakin kau aja kata Tuhan aja kau nggak paham. Aku kasih yang lihat kau nanti jungkir balik 5 kali 5 kilometer. Enggak lah bang.
Kan kita ngomong ya sesuai fakta yang ada Dengarkan di dulu Alkitab saja, makanya. kan? Kalau Sesuai kusuruh kau perjanjian duduk, kita sudah duduk. tahu. Jangan jongkok, mencret nanti kau. Nggak Kalau aku mencet bilang bang. duduk, duduk. Nah, makanya gini, dengerin baik-baik ya, anak manis ya, cantik, muah, ya dengerin dulu. Ih, bah, Jadi najis bang. ketika, oh ya udah buanglah kalau gitu ya, ketong Oh, ya. sampah sama itu sama Siap, siap, otakmu Bang. ya. Iya. Jadi jangan melebihi kapasitas otak daripada kapasitas bibir, oke? Lanjut. Nah, ketika ada terjemahan, ada berarti sumber terjemahan. Nah, sumber terjemahan itu diambil dari mana? Dari bahasa Belanda, Belanda kalau dibaca Holland ya. Nah, itu Iya, diambil benar, dari Bang. adaptasi Dan- dari Hubert Krinket di tahun 1952 di proyek dari JPS ya, Jermanis gitu kan. Nah, disitulah disebutkan kata namanya Tuhan itu adalah Theos. Kenapa kalian tidak menggunakan itu asal sumber dari terjemahan itu? Kalau ada air berarti ada sumber mata air kan seperti begitu analoginya kan? Oke, sepakat kan? Gimana bang? Hah? Gimana bang? Gue oncom. Abang ngomong terlalu cepat bang. Ngomong pelan-pelan bang. Ini bukan kayak air baru mengalir kayak apa Ya orang butuh. makanya itu kayak mana darah kau bisa menampung air bah sementara aja tempatmu aja masih teko. Abang ngomong yang masuk akal lah bang. Ini nggak masuk Ini akal. masuk Bang. akal, dengarkan dulu. Ketika ada terjemahan, berarti ada sumber terjemahan. Nah, di LAI ini yang kalian baca Bible itu berarti kan kan tidak mungkin sekoyong-koyong bahasa Yunani aja dia pun tidak bisa kan gitu kan? Oke kan? Nah, terus itu makanya di situ kenapa yang menjadi pertanyaan ya, kenapa kalian tidak menggunakan yang dari sumber itu penyebutannya? Di mana Tuhan itu adalah tertulis adalah Theos. Tahu nggak? Tertulis. Hah? Tertulis adalah Theos. Ya, Apa yang Theos coba? Katanya. Indicates. Thank you. Apanya yang Theos, Aldo? Aldo? Ya bang. Gini loh Bang Aldo, Theos itu original teksnya. Kalau Al-Quran original teksnya berdasarkan dari kata Allah adalah alif, lam, lam, dan ha. Nah, dikembalikan kepada kitabmu. Apakah dari dasar original teksnya yaitu Theos? Nah, Theos ini nama atau bukan? Nah, coba kita cari, coba kita telusuri Theos ini nama atau bukan. Theos ini memiliki sebuah makna. Apa maknanya? Tuhan, bukan Allah. Nah, maka kenapa diambil kesimpulannya Allah? Kenapa nggak disebut Theos? Kenapa nggak disebut pada mulanya adalah Tuhan? Itu kata Allah ini diambil dari mana? Ya abang jangan nanya saya lah. Masa saya tahu? Kan masuk akal lah bang. Kalau abang nanya sama saya, masa saya tahu? Kan nggak mungkin. Abang nanya sama orang yang maksudnya yang ngambil kata Allah itu dari mana? Ya Allah. Nah, berarti siapakah yang lebih duluan untuk penekanan kata Allah ini? Kitab Anda atau Al-Quran, atau justru Al-Quran yang lebih menekankan ini, atau Al-Quran yang lebih mendahuluinya? Itu coba pahami. Original teks kami memahami kata Allah itu berasal dari bahasa Arab. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu tertulis dari dalam berbahasa Arab, yang mana Allah itu dinyatakan innani anallah, qul huwallahu ahad. Kata Allah yang mana terdiri dari bahasa Arab dengan huruf hijaiyah yaitu alif, lam, lam, dan ha. Nah, kita kembalikan di dalam konteks Anda yang mana berisi original teksnya adalah Theos. Theos ini bukan nama tetapi memiliki makna. Apa maknanya? Tuhan. Nah, Tuhan ini tidak ada kaitannya dengan Allah karena dia bukan sebuah nama tetapi Tuhan. Nah, kenapa ngambil kata Allah? Itu yang dipertanyakan. Oke, Suryanto Lase, selamat malam. Suryanto.
Bobo, Bobo. Suryanto, selamat malam. Wih. Oh, selamat pagi Suryanto. Suryanto. Oke. Si Mangunsong, selamat pagi. Yato, Yato. Iya, selamat pagi si Mangunsong. Selamat siang, di sini siang. Oh iya, apa yang mau ditanggapi? Bukan mau nanggapin, di sini saya mau bertanya. Mau bertanya Apa mau sama nanya, Bang Pak? Juma atau sama si. Ya, Boleh kan nanya? Ini Bu. silakan. Cuman mau diskusi, mau belajar Ya, diskusi. silakan. Silakan. Tentang orang-orang Islam yang murtad menjadi Kristen. Contohnya di YouTube atau di TikTok atau di mana-mana gitu. Itu kan sebagian ada yang murtad itu karena lihat Yesus atau mimpi Yesus. Terus jadi murtad. Itu gimana tanggapannya? Ini tanggapan dari Bang Juma atau siapa aja yang jawab. Apa itu bohong apa gimana atau Bang Juma, silakan Bang. Oke, baik. Itu bisa jadi bohong, bisa juga mereka benar-benar melihat sosok ya. Tapi itu udah pasti bukan Yesus. Karena Yesus justru mengatakan dia akan datang untuk yang kedua kalinya nanti di akhir zaman. Dia juga berkata bahwasanya barang siapa berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya Yesus datang kepadanya, ya itu bisa diragukan, itu jelas itu. Kalau ada orang mimpi melihat Yesus, coba apa Kalau- yang dikatakan? kalau ada orang mimpi, ini contohnya ada orang Islam nih, hidupnya buruk, jauh lebih buruk dari sebelumnya. Terus dia ketemu Yesus dalam mimpi atau ketemu Yesus di nyata gitu. Gimana itu tanggapannya? Hidupnya berubah terus murtad pindah ke Kristen. Itu tanggapannya gimana? Apa itu bohongan apa gimana? Ya, Anda percaya tidak kalau iblis itu bisa menjelma menjadi apapun, termasuk menjelma menjadi sosok malaikat? Itu Anda percaya dulu. Kalau Anda sudah percaya, ya Anda harus memahami bahwasanya iblis pun pernah menjanjikan akan memberikan dunia kepada Yesus. Artinya, kalau hanya sekedar memberikan harta, memberikan kekayaan, memberikan rezeki yang baik dan seterusnya, yang banyak dan seterusnya, lantas Anda mengatakan itu adalah sebuah kebenaran, belum tentu. Karena orang yang melakukan pesugihan, orang yang kemudian menggunakan ilmu-ilmu hitam untuk mendapatkan harta bisa, apakah berarti Tuhan, apakah berarti yang dimintai dalam pesugihan itu adalah Tuhan? Kan bukan. Jadi kalau ada orang yang bermimpi mengaku bertemu dengan Yesus, bisa jadi itu adalah jin, bisa jadi itu adalah setan. Karena di dalam kitab saudara, di Matius 24 nomor 23, sabar. Yesus mengatakan, jika ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Ini Yesus sendiri yang mengatakan dalam Matius 24 nomor 23. Berarti iblis atau jin bisa berubah menjadi Isa, Yesus atau siapa aja gitu? Bukan. Iblisnya yang datang dalam rupa tersebut, kemudian yang bermimpi ini mengaku bertemu dengan Isa, bertemu dengan Yesus. Memang dia sebelumnya pernah melihat Yesus. Kok tiba-tiba dia mengaku? Itu kan sama halnya dengan Paulus. Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tapi seketika dia kemudian melihat sosok, dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Apakah dia sudah pernah melihat Tuhan? Ya sama orang yang bermimpi. Terus gimana? Dia bermimpi, sebelumnya kan hidupnya hancur. Terus sebelumnya kan hidupnya hancur ini, rusak atau merokok atau gimana lah. Mau bukan. Terus pindah dia, hidupnya jadi berubah. Stop semua, berhenti atau nggak merokok atau nggak mabukan. Itu gimana itu?
Ya bisa jadi dia Tapi menganggap bahwa dia tadi menganggap katanya bahwa iblis. Contohnya kalau itu iblis, nggak mungkin juga karena ini hidupnya berubah, hal-hal baik yang diperbuat, bukan hal-hal jahat lagi, hal-hal jahat ditinggalin. ya lihat aja kemudian ketika kehidupan Adam alaihissalam ketika diperdaya oleh iblis, dia mampu melakukan, keturunannya mampu berkarya sampai apa yang Anda rasakan hari ini. Iya kan? Betul nggak? Bahwasanya akibat dari perbuatan iblis kemudian Adam tahu baik dan buruk. Akibat tahu dan baik dan buruk, keturunannya bisa berkarya, bisa mendirikan, bisa membuat pesawat, bisa membuat internet dan seterusnya. Bisa membuat Belum tentu, itu belum tentu bang. Belum Kenapa tentu belum kalau tentu? kita, kalau misalnya Adam makan buah pohon larangan, belum tentu juga kita nggak bisa bikin internet, kita nggak bisa bikin pesawat atau yang lain. Bagaimana Anda mengatakan belum tentu? Adam dalam keadaan telanjang saja dia tidak sadar dirinya telanjang karena dia tidak tahu. Jadi iblis itu mampu namanya juga iblis, penipu. Iblis itu penipu. Oke? Jadi ketika kemudian iblis memperlihatkan sesuatu yang baik, ya tujuannya untuk menyesatkan. Jadi kalau Anda mengatakan setelah orang itu percaya, bermimpi bertemu Yesus, lalu kemudian dia berbuat baik dan seterusnya, ya berarti dia percaya kepada iblis sehingga dia melakukan perbuatan yang baik. Apa tujuannya? Supaya dia mempertuhankan kepada yang bukan Tuhan. Karena iblis itu bukan pekerjaan yang baik, pasti yang jahat. Dia misalnya dia ini berubah dari yang buruk hidupnya dulu jadi baik. Itu kan nggak mungkin juga dari iblis. Jangan salah. Ketika ada orang yang melakukan perbuatan baik menurut pandangan saudara, misalnya ada orang membagi-bagikan uangnya. Menurut Anda orang itu baik, tapi Anda tidak lihat bahwa latar belakang daripada apa yang dilakukan itu adalah karena ingin ria, karena ingin tahu, karena ingin memperlihatkan kesombongannya. Itu karena apa? Karena iblis. Iblis yang berkarya di situ. Iblis yang memperlihatkan kemudian bahwa orang ini melakukan kebaikan, padahal sebenarnya tujuan orang ini adalah pamer. Itu baik, tapi belum tentu benar. Bagaimana dengan orang-orang yang kemudian melakukan perjudian? Karena mereka berjudi, hasilnya judi, lalu kemudian mereka kaya raya. Dari hasil judinya kemudian mereka menjadi orang dermawan, banyak bersedekah, banyak memberikan perpuluhan dan seterusnya. Tapi dari hasil judi, ya sama. Berubah hidupnya menjadi baik dan seterusnya. Oleh karena dia bertemu dengan sosok yang dikatakan itu adalah Tuhan. Tapi ternyata bukan Tuhan. Dia bertemu dengan Nabi, ternyata bukan Nabi. Bermimpi bertemu dengan Yesus, tapi ternyata bukan Yesus. Sama kan? Awalnya adalah suatu... Apapun jadi... Saudara kan jelas dikatakan seperti itu. Iblis pun bisa menjelma menjadi malaikat terang. Itu kan jelas tuh. Apa di dalam Al-Quran begitu juga? Di Al-Quran menerangkan bahwasanya iblis itu membisikkan kejahatan kepada manusia dengan cara kelicikan. Dia bisa kemudian menggoda manusia dengan cara apapun. Menyesatkan manusia dengan pola apapun. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi Berubah iblis jadi malaikat kita berarti? Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan seperti itu. Di kitab Anda aja. Oh, jadi gimana ini tentang Jibril? Bisa dipertanyakan apa gimana ini kok? Seharusnya kan bisa dipertanyakan kalau itu siapa tahu dia iblis yang berubah jadi Jibril. Kalau Anda mengatakan dia iblis, tidak mungkin dia memerintahkan menyembah kepada pencipta yang maha suci lagi maha tinggi. Pastinya dia mengajarkan untuk menyembah dirinya. Kan gitu. Kalau itu adalah iblis. Tapi buktinya dia mengajarkan manusia untuk menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Yang dikatakan iblis itu yang mengajarkan menyembah kepada sesamanya makhluk. Itu iblis, jelas itu. Karena iblis memang mau agar manusia itu ingkar terhadap Tuhan.
Jadi apa buktinya kalau Jibril itu benar-benar malaikat gitu? Buktinya Kan kita dia nggak tahu dia, siapa tahu dia iblis yang menjelma jadi malaikat. Terus supaya manusia jatuh ke dalam dosa, makin berdosa gitu, Ya, nyuruh lihat aja. menyembah Allah Lihat yang aja, salah. lihat aja ajarannya. Dari seluruh aspek pengajarannya kemudian, malaikat Jibril yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak mengajarkan menyembah kepada makhluk. Lihat aja ajarannya. Dari situ aja kita lihat. Kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai ajaran Tuhan, tapi mengajarkan mempertuhankan makhluk, nah itu jelas bukan Tuhan, itu iblis itu. Iblis juga makhluk. Yes, iblis juga makhluk. Yesus juga makhluk. Yang Anda tuhankan itu. Roh Kudus juga makhluk. Bahkan Kan kalau kita Anda nggak tahu melihat, kalau dituhankan Jibril bahkan kalau juga Anda makhluk. melihat di Wahyu 5 nomor 6, Bapa itu juga makhluk. Roh bertanduk 7 bermata 7. Itu juga makhluk. Iya, maksudnya kan kita juga nggak tahu Tuhan yang dimaksud Jibril ini Tuhan yang mana? Kan ada Tidak Tuhan bisa. itu kan Nah, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yang pasti yang kami sembah bukan berwujud, bukan makhluk. Di luar makhluk itu khalik. Iblis adalah makhluk. Kami tidak menyembah makhluk. Yang kami sembah itu kalau adalah tidak khalik. tidak bermakhluk itu maksudnya gimana itu? Dia berbentuk apa itu? Laisa kamislihi syai'. Tuhan yang benar itu tidak serupa dengan apapun. Itu yang diterangkan di dalam Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu pencipta langit dan bumi itu maha besar, tidak serupa dengan apapun. Jadi kalau ada ajaran agama yang mengajarkan menyembah kepada makhluk, yaitu ajaran setan. Sederhana kan? Karena para nabi, kita juga sebenarnya nggak tahu Jibril ini nyembah Tuhan yang mana, setan yang mana, kita nggak tahu. Nggak ada buktinya. yang jelas Tuhan yang datang melalui malaikat Jibril mengajarkan bahwa dirinya adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Mengajarkan kaidah-kaidah kepada umat Islam. Mengajarkan bagaimana kemudian cara beribadah, bagaimana cara beretika, bagaimana cara menyembah kepada dirinya, kemudian mengajarkan hubungan kepada dirinya dan hubungan kepada sesama manusia. Dan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Ini terus mau nanya nih. Allah kan lebih sayang sama Muhammad. Itu makhluk paling Muhammad makhluk paling disayang Allah lah, kasih Allah gitu. Kenapa nggak Allah aja yang langsung ngomong sama dia? Kenapa harus perantara Jibril? Kan kadang kita berpikir ini Jibril memang benar-benar malaikat apa setan? Yesus mengatakan Tuhan yang mengutus dirinya itu suaranya tidak bisa didengarkan. Wajahnya tidak bisa, wujudnya tidak bisa dilihat. Itu Yesus yang mengajarkan itu, Bu. Jadi karena Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa manusia melihat Allah, karena Allah itu maha besar, alam semesta ini kecil. Itu yang diterangkan oleh kitab. Itu benar. Nah, iya. Jadi kalau di dalam Kristen justru firman-Nya yang turun menjadi manusia. Bukan Tuhan itu, tapi firman Tuhan, firman dari Tuhan itu. Tapi kalau dalam Islam kan kenapa enggak langsung ngomong sama Muhammad gitu atau lewat apa kayak gitu? Katanya kan pernah juga ketemu Muhammad ke Allah, tapi nggak ada buktinya. Nah, sekarang ada nggak buktinya Yesus pernah bertemu dengan Lukas? Itu aja dulu. Sesama manusia loh. Sesama manusia. Yesus manusia, Lukas manusia. Ada nggak bukti dia pernah ketemu? Bingung kan? Ini masalahnya kekasih Allah. Tapi kenapa harus perantara Jibril gitu? Ya, tunggu dulu. Jangan dulu ke sana. Lukas dengan Yesus pernah nggak ketemu? Itu dulu. Lukas yang mana? Lukas pengarang kitab Lukas pernah nggak bertemu dengan Yesus? Lukas pengarang kitab Lukas atau Lukas murid Yesus? Mana ada murid Yesus bernama Lukas? Ada, Bang. Di mana?
tertulis Lukas itu adalah muridnya Yesus? Ya Lukas murid Yesus. Di mana? Di mana tertulis? Di mana? Harus yang menulis kitab Lukas. Loh. Iya, makanya pengarang kitab Lukas itu bukan murid Yesus, makanya perkataan itu bukan firman Tuhan. Jadi pencipta langit dan bumi itu, Bung, tidak bisa nuzul ke muka bumi karena dia bukan makhluk. Alam semesta ini adalah dimensi fana, dimensi biologis, dimensi makhluk. Tuhan tidak bisa terikat dengan makhluk, nggak bisa. Kecuali agama pagan, Tuhannya bisa jadi makhluk, jadi pohon, jadi kuda, jadi manusia. Itu ajaran pagan itu, ajaran dewa-dewa. Kalau di Islam, Tuhannya tidak bisa begitu. Sama seperti Yahudi. Yahudi juga Bani Israel itu Tuhannya nggak mungkin. Apalagi sampai dibunuh, apalagi sampai dilahirkan manusia. Itu nggak ada, itu cuma ajaran dewa-dewa itu. Yang kayak begitu. Kalau di kami sama dengan Yahudi. Benar, itu ajaran dewa, Bang. Tuhan itu nggak bisa mati. Tuhan itu bukan dilahirkan. Ya, sementara ajarannya Kristen, Tuhannya bisa mati, Tuhannya bisa dilahirkan, kan gitu. Nggak ada Tuhan Kristen, nggak ada mati. Lah, Yesus itu apa? Yesus nggak mati, yo. Kalau dia mati, mungkin kuburannya sampai sekarang masih ada. Loh, Yesus nggak mati. Piye toh? Jadi Adam juga nggak mati? Kalau ada mati, Yesus nggak mati. Siapa bilang Yesus? Mana kuburannya Adam? Mana kuburannya Adam? Siapa bilang Yesus mati? Ya sekarang katanya kau katakan tadi Yesus tidak mati, tidak ada kuburannya. Adam ada kuburannya enggak? Apa Isa mati dalam Quran? Kok jadinya ke Isa? Kamu percaya Isa juga? Di dalam kitabmu Yohanes 19 nomor 30, coba kamu baca. Ini karangan Yohanes lo ya. Coba baca. Mana? Yohanes 19. Saya bacakan ya. Ya. Kem aja, Kem, Bang. Setelah, saya bacakan. Setelah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Ya, maka matilah Yesus. Itu mati. Gimana itu? Kamu katakan enggak Coba mati. open cam aja, kasih lihat itunya, ayatnya. Ya buka aja. Enggak, biar orang-orang yang di bawah ini tahu juga maksudnya. Di sini nggak bisa open cam, di sini gelap. Baca aja kitab saudara. Yohanes 19 nomor 30, setelah Yesus minum anggur itu, maka Yesus berkata sudah selesai. Maka matilah Yesus. Ya, mati dia. Yesus berkata sudah selesai, maka matilah Yesus. Itu maksudnya gimana itu? Ya, Yesus mati. Kok masih bertanya? Yesus berkata sudah selesai, maka matilah Yesus. Yesus Iya. sendiri yang berkata gitu. Bukan, sudah selesai itu adalah perkataan Yesus. Ya, Maka matilah Yesus itu adalah perkataan Yohanes. Gimana tuh? Anda mengatakan Tuhan Anda tidak mati, ya? Tuhan Anda mati. Makanya saya katakan hanya agama pagan yang Tuhannya makhluk, manusia. Yesus itu nggak mati. Itu Dia dalilnya bangkit. mau diapakan? Itu bukan mati namanya. Dia bangkit. Itu mau diapakan dalilnya itu? Mau dibuang, ditipek saja. Manusia, ya itu menunjukkan dia benar-benar Tuhan. Karena nggak ada manusia yang bisa bangkit dari kematian. Siapa bilang Lazarus? Manusia mana yang bahkan Bangkit dari kematian? Lazarus? Ya, yang bangkitkan Yesus. Ya, tapi Yang bangkitkan Yesus. sebelum Yesus membangkitkan kan dia berdoa dulu kepada Tuhannya.
Di mana? Coba kasih lihat Baca, baca. Anda membaca di mana Lazarus dibangkitkan? Iya, tapi katanya tadi berdoa dulu Yesus di situ. Ya memang dia berdoa. Bukti dalilnya di Alkitab atau di Al-Quran? Ada di kitab Anda aja. Ya, di mana? Tertulis di mana? Masa semuanya harus saya sih? Kan Baca di kan Yohanes abang 11. yang ngomong begitu kan? Saya nggak bilang. Yohanes 11 aja coba Anda baca. Yohanes 11 berapa? Yohanes 11 di data berapa ya? Di data 41, 42 coba Anda lihat. Coba ya. Ini kacau Gurunda. Kalau dia bilang Yesus nggak mati, berarti beda dengan Paulus ini orang. Iya betul. Kata Paulus kan di Roma 14 nomor 9, di situ Yesus mati dan bangkit biar jadi Tuhan gitu. Ya, emang ada manusia yang bangkit pada hari ketiga lagi selain Yesus. Kalau ada aku sembah. Lah, lucu Anda ini. Enggak, Yesus itu emang ada manusia yang bisa hidup dari kematian. Kalau ada aku sembah. Nah, kata Yesus Yunus bangkit di hari Manusia ketiga. mana lagi yang tanpa dosa? Lahir tanpa dosa. Manusia mana lagi lahir tanpa dosa bisa bangkit dari kematian. Jadi kalau ada manusia yang lahir dia tanpa dosa, Bahkan kekasih lalu bangkit, kekasih dia Allah Tuhan aja gitu. nggak bisa. Jadi Bahkan kalau kekasih Allah sendiri juga nggak bisa bangkit. ya, maksudnya kenapa sih harus syarat menjadi Tuhan itu adalah harus bangkit dari kematian? Kenapa kayak film Tarzan gitu loh? Karena itu membuktikan dia bukan manusia biasa. Tapi manusia Tuhan. Bahkan kekasih Allah aja nggak bisa bangkit dari kematian. Loh, apa sih? Ngomong apa sih? Lazarus bangkit dari kematian. Bahkan Bangkitkan Elisa, Yesus. bahwa bahkan Henok itu tidak mengalami kebangkitan, dia langsung terangkat ke surga. Yang bangkitkan Lazarus itu Yesus, Bang. Kalau Henok ada nggak yang bangkitkan? Di mana? Henok nggak dibangkitkan. Apa dia manusia yang nggak berdosa? Apa dosa Henok? Coba tunjukkan. Sementara dosa Yesus itu bertaburan. Curi keledai. Mana dosa? Nggak dikembalikan. Ngatain wanita Samaria sebagai dengan panggilan guguk di depan umum. Mengajarkan orang-orang yang tidak menjadi pengikutnya dibunuh. Mengajarkan orang untuk tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Apakah itu bukan dosa besar? Bahkan Yesus mati dalam keadaan terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Karena dia mengajarkan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Apa itu? Membatalkan segala perintah-perintah Tuhan dalam kitab Taurat. Justru Yesus itu adalah manusia yang paling bawah tempatnya di neraka berdasarkan pengakuan Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 nomor 15. Login lagi. Makannya dihafal bibirnya. Pak. Mau saya bukain, Pak? Makannya dihafal bibirnya. Susah memang kalau kitabnya susah dihafal ini. Setiap tahun berubah. Kan kayak gini dia tuh. Aduh. 2. Gimana?
Apakah Yesus bisa masuk ke dalam surga sedangkan di dunia aja dia terkutuk? Berarti Isa sama Yesus menurutmu berbeda? Kok larinya ke sana? Yang tadi dulu. Enggak, saya nanya nih. Yesus sama Isa berarti berbeda ya? Kenapa lari ke situ? Yang tadi dulu. Enggak, saya nanya. Enggak, saya nanya dulu. Ini jawabannya kan dari sini dulu. Sama apa enggak? Enggak. Tidak ada di dalam Al-Quran itu dinyatakan Yesus, Bang. Udah selesai. Kita menyatakan Yesus di dalam kitab Anda. Untuk menyatakan Yesus di dalam Al-Quran tidak ada. Tidak ada. Oh, berarti Yesus bukan Isa ya? Yesus bukan Yesus di dalam kitab kami tidak ada memang. Jadi Yesus itu menurut kalian siapa? Nah, tokoh fiktif Yesus buatan itu Romawi. adalah Tuhannya orang Betul, bukan Kristen, itulah Yesus. Iya. Sekarang saya tanya, Yesus itu berasal dari mana? Nazaret, Israel. Bantu Dari Nazaret. jawab, Yunani. Kok dari Nazaret? Dari Nazaret? Yesus mana? Orang Nazaret nggak kenal Yesus, Bang. Bang, saya bantu jawab itu dari Yunani. Itu namanya dari Yunani, bukan orangnya. Berarti nama palsu ya? Ya, nama aslinya Yeshua Mesia. Dia dipanggil di Yunani ya Yesus. Berarti nama palsu Yesus itu? Itu nama sebutannya di Yunani, Bang. Karena dia ngajarin sampai ke Yunani, bukan cuma di Israel. Di mana Yesus pernah sampai ke Yunani? Di mana? Di mana? Alamak. Ajarannya sampai maksudku ajarannya sampai ke Yunani. Berarti ada orang yang memalsukan namanya. Jadi gimana tadi, Bang? Pertanyaan saya gimana tadi? Pertanyaan saya tadi gimana? Pertanyaan apa itu? Nah, makanya Anda larikan apakah Isa dan Yesus itu sama? Anda meninggalkan pertanyaan saya. Ya sudahlah kalau begitu. Besok aja lagi dilanjut. Saya mau sholat subuh dulu. Akhi Yusuf dilanjut. Akhi Hasan silakan. Iya. Terima kasih ya Bang Zuma atas ilmunya ya Bang Zuma ya. Sama-sama saudaraku. Host, saya rehat dulu ya. Kita mau sholat. Iya Gurunda. Terima kasih Bang Juma. Semua yang di bawah, thank you. Barakallahu fikum. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum Barakallahu fikum juga Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya. Lanjut. Kita sampai pagi, besok pagi. Oh, boleh nanya lagi nih Bang tentang Isa. Kok banyak nanya-nanya? Ya kan ini room diskusi bukan? Apa room? Iya, gak apa-apa. Cuman tadi pertanyaan aja gak kau jawab. Nanya udah gak apa-apa, nanya lah. Tahu nanya terus, pesanannya aja belum ada yang jadi. Sekarang gini Bang, Abang mau bertanya Isa. Abang emang mengimani Isa. Nah, Isa itu nabi. Sekarang itu aja pertanyaannya Bang. Enggak. Karena kalau Abang bertanya Yesus di dalam ajaran Islam, tidak ada Yesus dalam Al-Quran Bang. Tidak ada. Yesus itu dari Yunani, bukan dari Islam. Kalau masuk akal ya ada kemungkinan saya imani Isa. Hah? Kalau masuk akal menurutku ya kemungkinan ada aku mungkin imani Isa. Tapi kalau nggak masuk akal ya nggak ngapain diimani. Tapi gini Bang, Saya mau tanya. ente mau nanya kan, kamu mau nanya. Boleh ditanya juga nanti ya. Oke. Saya mau nanya tentang Isa nih. Nah gini Bang,
kalau kamu mengimani Nabi Isa, berarti kamu akan mengimani Tuhannya Nabi Isa. Sepakat? Nggak ada lagi waktuku, ini mau kerja nih. Ini mau kerja nih. Bentar Enggak, aja. sepakat Saya mau dulu. nanya kalau masuk. Enggak, kalau kamu Ya, ingin udah masuk akal, mengimani saya Nabi mengimani. Isa, berarti kamu akan mengimani Tuhannya Nabi Isa. Iya, kalau masuk akal. Nah, di dalam Al-Quran saya tadi sudah berulang Enggak, saya menyampaikannya. mau Di nanya dalam- dulu. Ini udah dari Al-Quran ya. Mau nanya nggak jadi-jadi, Bang? Iya, ya kami menjelaskan tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran. Nggak mungkin Isa itu di dalam kitab Anda. Nanti kamu marah karena kamu justru akan menolak Yesus itu bukan Isa. Waktuku nggak ada lagi nih, mau masuk kerja soalnya. Saya mau nanya tentang Isa dulu ini bentar. Iya, Siapa tahu. makanya kita sepakat dulu. Kalau kamu mau mengimani Nabi Isa, berarti kamu akan mengimani Tuhannya Nabi Isa. Iya, kalau Nah. masuk akal ya. Ini. Iya, nah di dalam Al-Quran Nabi Isa berkata di dalam surat Az-Zukhruf ayat 64, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Kata Nabi Isa, Allah itu sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus. Nah, gimana Bang? Apakah Anda bersedia menuhankan apa yang Abang ingin mengimani dari Nabi Isa? Oke, saya mau nanya ini tentang Nabi Isa ini. Tentang Isa. Isa Al-Masih. Itu nggak sepakat dulu. Iya. Nah, ini kapan mau nanya ini? Ini mau waktuku udah mau masuk kerja nih. iya, tadi kan kamu bilang kamu akan mengimani Nabi Isa. Nah, pertanyaannya, apakah kamu akan Nabi Isa? Ini nggak selesai kalau gitu, Bang. Ya udah lanjut aja Kok pertanyaan, nggak Bang. selesai? Kita selesaikan, Bang. Saya mau kerja nih. Ini mau nanya dulu tentang Isa. Di dalam Quran kan Isa bisa menghidupin manusia ya, menghidupin manusia. Iya, mukjizat tuh Bang, mukjizat. Menciptakan burung dari tanah liat. Benar kan? Aku mau nanya Bang Mangunsong, mana lebih hebat? Orang yang pernah mati lalu dibangkitkan atau orang yang belum pernah mati dari zaman Nabi Isa sampai sekarang? Mana lebih hebat? Maksudnya gimana? Mana lebih hebat? Orang nih, Tuhan kamu tuh kan pernah mati lalu dibangkitkan. Nah, mana lebih hebat dibanding orang yang belum pernah mati sampai sekarang? Dari zamannya Nabi, dari zamannya Tuhanmu. Mana lebih hebat? Siapa yang belum pernah mati? Nabi Isa belum pernah mati sampai sekarang belum mati. Hebatnya Nabi Isa kami kan, tapi Nabi Isa kami tidak kami tuhankan. Paham kau? Sekarang Nabi Isa ada di mana? Ada di langit. Di langit. Lebih hebat kan? Lebih hebat Nabi Isa kami dari zaman kau anggap Tuhan sampai detik ini dia belum mati. Nah, nggak disalibkan, nggak disiksa. Masa kau punya Tuhan disiksa, kau punya Tuhan disalibkan? Kan? Di dalam Al-Quran katanya Isa itu sebelum disalib mau diserupakan diserupakan dulu Bukan sama sebelum orang lain. disalib mau diserupakan. Dia diserupakan sama, nggak ada penjelasan ya, setahunya diserupakan. Nah, Iya, diserupakan. Itu alasannya mau disalib Isa itu gimana itu ceritanya? Dia kan mau disalib. Alasannya mau disalib gimana? ya elah. Lanjut Hasan. Gimana kok nggak dilanjut? Nah, Isa itu nabi, ya. Siapapun katanya orang mau membenci nabi, siapapun, ya. Dari zaman nabi-nabi dulu juga dibenci. Pada zaman itu dulu, udah. Nabi Isa itu dikatakan penyihir, udah. Makanya dia mau disalibkan, dia mau disiksa. Tapi Allah mengangkatnya ke langit. Tidak seperti kalian katakan disiksa, lalu kalian salibkan. Gitu. Oh, Allah mengangkatnya ke langit Nabi Isa. Terus Nabi Isa ini jadi banyak pengikutnya gitu. Nabi Isa itu cuma 12 orang.
Kristen nggak masuk. Kristen kufur, kafir. Isa punya murid 12. Sama juga ya kayak Isa kayak Yesus. Berarti Oh iya, Isa ini punya Tadi kan Hawariyun. sudah kamu buat kesepakatan dulu. Kalau kamu bisa bertanya tentang Isa, berarti kamu harus sepakat bahwa yang harus bertuhan mengimani Tuhannya Isa tadi. Di situ aja kamu belum buat. Kayak mana kami memaparkan. Ini di dunia belah Jadi mana apa? dia mau kerja jam segini nih? Di Inggris apa di Gini. mana dia nih? saya di Bapak, Kanada. dia cecar Jadi, aja pertanyaannya tentang Nabi Isa. Silakan, ntar saya Pak. jawab nih. Mumpung masih ada waktu. Apa alasannya Allah menyerupakan Nabi Isa sama orang lain, terus yang orang lain disalib tapi Nabi Isa diangkat? Itu apa alasannya? Oke, yang pertama Nabi Isa Kenapa itu harus- menyebarkan kenapa harus tauhid, yang mana tauhid pada saat itu tidak diterima oleh orang-orang di sekitarnya, lalu mereka berniat untuk membunuhnya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Terus buat apa dia diserupakan? Quran surah Az-Zukhruf ayat 63, nanti Nabi Isa berkata kepada orang-orang yang menuhankan dia dan menjelaskan kepada siapa dia diserupakan ketika waktu penyalipan itu. Ah, tuh. Lengkap kan jawabannya? Ayo, mau tanya apa Secara lagi? nggak langsung Allah menciptakan Kristen berarti. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Maksudnya secara tidak langsung Nabi Isa nggak ada hubungannya dengan Kristen, nggak ada. Nabi Isa tidak mengenal Kristen, Yesus Anda pun juga tidak mengenal Kristen. Isa mau disalib, diserupakan orang lain, sampai bahkan nggak ada yang tahu sama sekali. Loh, maka dari itu saya bilang buka Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Nanti Nabi Isa sendiri yang menjelaskan kepada siapa dia diserupakan. Makanya Al-Quran tidak menjelaskan secara detail. Tugas Nabi Isa belum berakhir. Jadi kapan Nabi Isa turun kembali, Bang? Oh, turun kembali hampir hari kiamat nanti. Ayo. Jadi dia turun bentuk manusia, bentuk setan, apa Manusia bentuk lah, Nabi Isa manusia. Masa Ya Allah. Nabi Isa berbentuk raksasa? Orang manusia betul manusia lah. tiba di tengah tiba-tiba apa lahir apa tiba-tiba kayak Dajjal kan muncul tiba-tiba gitu. Apa dia Turun dari langit, turun dari langit. Kalau di cerita Islam itu dia akan memegang 2 sayap malaikat. Nah, tuh enggak langsung gedebuk dari langit, jatuh Ultraman enggak. pernah nggak nonton Ultraman, Bang? Itu kayak turun dari atas. Apa pentingnya dengan Ultraman gitu loh. Anda yang benar kalau nanya itu enggak ada hubungannya dengan Ultraman. Ultraman maksudnya Justru gini loh, Bang Simangunsong, justru kami yang ingin kami pertanyakan, Tuhanmu itu Ultraman atau tidak? Di saat dia menyembah bapaknya, kamu bilang dia adalah kemanusiaannya. Nah, ketika dia menyatakan menyatakan dirinya adalah Tuhan, dia menyatakan ketuhanannya. Ini Ultraman atau setengah Ultraman? Ini masa kecil kurang bahagia ya ini nih kayaknya. Masalahnya kan turun dari langit. Turun dari langit itu udah kayak Ultraman itu, Bang. Loh, sekarang saya tanya, Tuhan yang turun dari langit siapa? Pernah nggak, Bang, nonton Ultraman? Terus Jawab dulu, Tuhan yang turun dari langit itu di dalam kitab siapa? Bisa turun dari langit juga kayak Ultraman bunuh Jawab Dajjal. dulu, Isa di dalam Al-Quran tidak turun dari langit. Dia turun dari mana, Bang? Kalau Isa. Tapi nih Sekarang saya tanya, Tuhan yang turun dari langit itu siapa? Di dalam kitab siapa? Maksudnya Isa itu turun dari Iya, mana, Bang? sendiri yang bilang Isa turun dari langit. Aku nggak bilang Isa turun dari langit. Iya, Isa itu turun dari langit untuk kedua kalinya. Tetapi Tuhan yang turun dari langit itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, Ultraman itu turun dari mana?
Ya itu Dia lahir dari abang si Manggulsong yang ngomong. Ya itu Dia- Mang Mungsong katanya Ultraman itu Yesus turun dari lahir. langit. Nah, Tuhan yang turun dari langit itu siapa? bukan turun. Jangan-jangan Tuhan Ultraman. Bukan lah bang. Yesus lahir bukan turun dari langit. Beda sama Isa yang turun dari langit kayak Ultraman. bunuh Kata manusia. Yesus, aku turun dari atas. Aku datang dari atas. Nah, ayo. Dari langit bang, bukan dari atas. Nah, langit itu di atas atau di bawah? 23 tuh, Yesus dari atas. Langit itu di atas atau di bawah? Terus Ya di atas lah, habis Bang. itu Ya udah. habis itu Isa mau bunuh babi itu alasannya apa bang? Apa salah babi itu dosa? Ya iya memang. Aduh, nggak Gara-gara selesai. kalian tuh menghalalkan babi itu. Aki Hasan, Lai Hasan nggak selesai. Maksudnya Dia gimana, masih Bang? manifat Maksudnya- terus dia. Iya inilah dia. Kan kasihan babi itu dibunuh bang, nggak ada salahnya dosanya juga nggak ada. Nama awal mau mangatusi ah. Gini ya, di dalam kitab Anda janganlah kasih mutiara kepada anjing. Datang kamu malah lidahmu kalian kasih kepada anjing. Lidahmu, air ludahmu pun kau kasih sama anjing. Apa maksudnya Ayo. kalau dia Isa bunuh babi itu datang dia ke rumah orang kan di belakang rumah? Enggak, benar atau tidak? Datang ke rumah orang. Mau Kan kadang ada orang yang punya babi. Mangusong dengar, Di kamu belakang kan kayaknya ada ini babi. kamu kan Dibunuh ini satu. berkata kamu bilang kamu ini di Kanada, percuma lo cara pikir kamu kayak gini di negeri maju. Ya kan saya mau belajar dulu juga bang. Ini gimana ceritanya bunuh babinya apa? Dipenggal satu-satu itu babi kan banyak bang. Susah itu bunuhnya. Kan bisa kamu analogikan secara mandiri. Terus kenapa Allah itu butuh bantuan Isa cuman untuk bunuh babi? Astagfirullahaladzim. Kan bisa kamu analogikan dengan mandiri. Enggak, maksudnya kenapa harus Kayaknya butuh itu bantuan sebuah si- pertanyaan yang tidak perlu harus menjadi pertanyaan dan tidak perlu harus jawaban. Itu pertanyaan bang, kenapa harus butuh Isa? Kan bisa aja Allah kalau memang maha kuasa kan Allah. Iya jawabanmu tadi pertanyaan saya. Kamu bilang Ultraman itu turun dari langit. Yesus turun dari mana? Ini masalah babinya sekarang bang. Ini gimana ceritanya bunuh babi ini? Kenapa harus butuh bantuan Isa? Aduh, saya udah masuk kerja nih bang. Besok lagi lanjut bang. Lau mau itu dulu. Lau mau makarejo. Adakah Kristen yang lebih bagus gitu loh, Bunda Hos? Aku Itu di atas si Aldo. Kristen, Si tapi- Aldo sama aja main tadi. Tapi ini sudah Bukan jam kayak 4 gitu. ya. Kita akhirin aja besok lagi besok. Nanti siang lagi kita ketemu ya. Mataku pun udah karena Bang Jumanya aku tahankan mataku. Oh, kalau ngantuk jangan dipaksa. Di Iya. dalam Quran kita malam itu dijadikan buat istirahat. Wajah Iya, tapi kan- laila libasa karena ribut. buat istirahat. Nah. Jangan dipaksa. Oke, karena ribut-ribut tadi takutnya gak dengar Bang Juma ngomong kan. Nah, oke, kita nanti lagi ketemu ya siang ya guys. Tengok kalian itu 1.400 orang ngapain lah kalian di sini coba? 1.400 bubar orang ngapain lah dulu. kalian di sini? Bubar kalian, bubar. Bubar dulu, 1.400 masih orang banyak yang bubar. left tuh, yang lain tuh. Ini 1.400 orang. Ayo dah sholat subuh dah, yang waktu tengah baru iya, masuk. bubar kalian. Silakan sholat Tengok. lah bang. Aku Tengok mau ke disuruh gereja bubar juga. aja dah bubar orang itu masih bertahan. Tengok kan gak berkurang. Baru berkurang Iklan 1.300. dulu. Jangan lupa Ayo. follow akun Theodore yang ini ya teman-teman di bawah. Bubar ya. kalian, bular. Jangan Ya. lupa follow. Follow nih semua yang di atas. Ya. Ya. Tas siapa yang Enggak mau. masuk Kristen? Yesus nggak ada perintahin ke gereja masalahnya. Iya, tapi ingat Itunya pesan tiga Bang aja Juma cari. ya Bang Aldo ya. Yang dilepas itu sendalnya bukan otaknya. Berarti abang lepas sendalnya bang, jangan otak. Sekarang saya Memang tanya, kami ke ya, masjid sendal lepas itu dilepas sendal. atau malah masuk? Sendal bukan dilepas bang, dipakai. Nah, yang dilepas berarti bukan sendalnya, otaknya. Berarti abang lepas otaknya kan? Gak nyambung Aldo. Kami kalau ke masjid sendal kami dilepas gitu loh. Berarti kalian ke gereja harusnya sendal kalian yang dilepas. Ini enggak, otak kalian yang kalian lepas. Kan kita kan Kristen, bukan Muslim. Gak nyambung kau. Gini, Lama nggak kali kau nyambung juga. nangkapnya. Kalau orang Gini Bang, gini. aja Aldo. Bentar dulu Orang Bang Kristen Aldo, Bang nggak Aldo sebelum ini tutup. Orang Muslim kalau masuk masjid
itu sendalnya yang dilepas. Nah, orang Kristen yang dilepas itu bukan sendalnya. Tidak akan kamu lihat sendal sendal jemaat itu akan di luar, pasti akan di dalam. Nah, apakah yang dilepas sekarang pertanyaannya? Yaitu otaknya. Apa tuh otak abang kalau gitu? Loh, Ini kan bisa Enggak, Bang. bicara dengan gereja, Aldo, Kayak di gini, gereja. kayak gini bang ya. Kayak gini bang. Kalau abang lepas Ya nggak sendal kayak dalam gini, harus kayak gitu loh. Kan udah di gereja dibilang kok bisa gini kayak bang, gini gini lagi. bang. Dengar dulu bang. Kalau Ya udah abang lagi gini Aldo, nanti siang kau lepas datang sendal. lagi ya sekitar jam 12 jam 1 ya. Kita akhiri labnya. Biasa aku bangun jam Teman-teman di bawah segitu. jangan lupa ya. Ini aku mau bangunin anak mau sholat sebentar lagi. Oke, terima kasih yang 1000 orang. Terima kasih kalian setia di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bang Jumon udah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.